Baik, kami memberikan waktu pengambilan gambar 1 menit. Terima kasih pada juru foto dan wartawan, kami silakan kembali ke tempat. Yang terhormat penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, para Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, para asisten dan staf ahli Wali Kota Makassar, para tim ahli pemerintah Kota Makassar, para kepala SKPD, para dirut Perusda, camat sekota Makassar, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat menghadiri acara pembukaan musyawarah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 yang mengusung tema Makassar Kota Dunia yang Resilient, Somber, dan Smart untuk Semua, yang berlangsung pada hari ini, Rabu tanggal 24 April tahun 2024, dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, kita awali acara ini dengan doa bersama, mohon petunjuk serta mengaturkan ucapan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih. Dan kami silakan kepada Bapak Hasan Pinang SAG MPhilI dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, musyawarah ini ikhtiar manusia. Hasilnya adalah hak prerogatif, kudrah irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita berdoa bersama. Izin saya pimpin, hadirin menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anis syukri syakirin. Wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah. Ya man idza rufi'at ilaihi akuful abdi kafah. Ya man tanazzaha fi dzatihi wa sifatihil ahadiyah. Ya Allah, Zat yang maha kaya dari pujian hamba-hambanya yang memuji. Zat yang maha kaya dari syukurnya hamba-hambanya yang bersyukur. Zat yang maha membentangkan tangan rahmatnya dengan pemberiannya. Zat yang mengabulkan hajat hambanya yang bermohon. Saat ini kami segenap hamba-Mu menengadahkan dan bermunajat ke hadirat-Mu. Jadikanlah pertemuan kami ini musrembang musyawarah rencana pembangunan jangka panjang Kota Makassar tahun 2025 sampai 2045 dengan penuh berkah dan ma'unah-Mu ya Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yasrifu su'a illa anta wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tiada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau, dan tiada pula yang menolak kejahatan kecuali Engkau. Tiada daya dan upaya kecuali hanya atas izin-Mu. Oleh karenanya ya Allah, jadikan ikhtiar kami dalam musrembang hari ini membawa maslahah bagi Makassar dan dengan penuh kebaikan, serta dapat melanjutkan pembangunan dengan baik pula. Allahumma ya khairan nasirin wa ya khairas sailin, innaka qulta wa qawlukal haq, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya Allah, Tuhan sebaik-baik penolong, sebaik-baik tempat bermohon, bimbing kami menjadi hamba-Mu yang menjunjung tinggi nilai, moral, dengan istiqamah dan komitmen. Sesungguhnya kami faham firman-Mu, inna khaira man istajartal qawiyul amin, bahwa sebaik-baik orang yang diajak bekerja sama dalam membangun adalah mereka yang kuat, teguh pendirian, lagi amanah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang telah anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan seluruh keluarga kami. Bimbing kami untuk mengerjakan amal yang soleh dan Engkau ridhoi, dan jadikan kami hamba-Mu yang soleh.
Ya Allah, Ya Ghafur, innaka antal ghafurur rahim. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Mereka lah yang telah berjasa dalam hidup kami, telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kami untuk menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Ya Allah, ampuni pula pemimpin dan pemerintah kami yang telah mewakafkan waktu, pikiran, jiwa raganya demi masa depan agamamu, bangsa dan negeri kami, serta kota kami Makassar ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Bapak Andi Zulkifli, SSCP MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Bapak PJ Sekda Kota Makassar. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Kota Makassar. Di sini ada Pak Rahman Pina. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar, ya terdiri dari Bapak Ketua DPRD Kota Makassar atau yang mewakili, Bapak Kapolrestabes Makassar atau yang mewakili, Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar atau yang mewakili Pak Dandim 1408 Kota Makassar. Yang kami hormati Pak Dandenpom 6 Kota Makassar, Bapak Komandan Wing 2 Kopasgat TNI Angkatan Udara. Yang kami hormati Bapak Dansantrol Lantamal 6 Makassar atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Kota Makassar, Bapak Danyon Marinir Lantamal 6 Makassar atau yang mewakili, Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan. Dan yang kami hormati Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang kami hormati para tim ahli pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar, Direksi Perusahaan Daerah beserta Dewan Pengawas. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang kami hormati para pimpinan kantor perwakilan kementerian, kantor lembaga negara, BUMN dan swasta wilayah Kota Makassar. Yang kami hormati pimpinan redaksi media cetak atau elektronik, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kaum difabel penyandang disabilitas, serta para hadirin seluruh peserta yang kami banggakan. Izinkan kami melaporkan pelaksanaan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045
yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 31 menyebutkan Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RPJPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, pimpinan DPRD, dan pejabat dari kementerian dan unsur lain yang terkait. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait mengenai Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025, tahun 2045 pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang keempat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 dan 2045. Dan yang terakhir, keenam adalah Kawat Surat Gubernur Sulawesi Selatan nomor 55.3/5144 Bapelitbangda perihal pelaksanaan Musrembang RPJPD Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang kedua, tujuan pelaksanaan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025 dan 2045 adalah untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD. Yang ketiga, output, yaitu berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrembang RPJPD. Yang keempat, peserta Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 dihadiri oleh yang pertama unsur DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi vertikal dan kabupaten kota. Yang ketiga, forum komunikasi pimpinan daerah. Yang keempat, akademisi, LSM, NGO, ormas, dan tokoh masyarakat. Dan yang kelima, serta keterwakilan perempuan, kelompok masyarakat, pemuda, dan dunia usaha. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 di Hotel 4 Point by Sheraton yang bertempat di Jalan Andi Jema, Makassar. Demikian laporan yang kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini PJ Sekda, memberikan arahan dan perwakilan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara musyawarah rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Makassar yang disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar kepada Bapak Firman Hamid Pagara, SSTP Mpopol. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, pertama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Haji Andi Mirna selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rahman Pina. Sekaligus kami mengucapkan selamat untuk Pak Rahman Pina atas terpilihnya kembali menjadi anggota legislatif. Selanjutnya yang sama kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, ada Pak Kapolres Tabes Makassar yang diwakili Pak Wakapolres Tabes, Pak Dandim, ada Pak Kasdim di sini, Pak Andi Arli mewakili Kajari, Ibu Kajari, Ketua Pengadilan yang diwakili Hakim Pengadilan Negeri dan Wing 2 Kopasgat atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tun Makassar atau yang mewakili, dan Yon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel atau yang mewakili, Pak Kapolres Pelabuhan Makassar atau yang mewakili, Pak Danion Marinir Lantamal 6 atau yang mewakili, dan Satro Lantamal 6 atau yang mewakili, dan Denpom 14-4 atau yang mewakili. Selanjutnya yang sama kami hormati seluruh para pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, ada Pak Haji Yunus dan Pak Anwar Faruk, para kepala balai dan pimpinan lembaga vertikal, para tim ahli wali Kota Makassar, para narasumber yang akan membawakan materi sebentar lagi, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, Dirut atau Direksi Perusda, para camat sekota Makassar, para kepala Bapeda Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, para rektor perguruan tinggi atau yang mewakili, para pimpinan bank sekota Makassar atau yang mewakili, seluruh tokoh masyarakat, ketua LPM, tokoh agama, tokoh pemuda sekota Makassar, dan mungkin ada yang tidak kami sebut, kami mohon maaf, dan seluruh teman-teman media, tamu undangan yang sama berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama, diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat melaksanakan musrembang RPJPD Kota Makassar 2025-2045 pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar sekiranya beliau yang akan membuka acara pada pagi hari ini, namun karena di saat yang bersamaan Bapak Wali Kota Makassar menerima penghargaan SPM Awards, yaitu Standar Pelayanan Minimal Award, dan alhamdulillah ini pertama kalinya pemerintah Kota Makassar mendapatkan SPM Award yang diserahkan oleh Bapak Mendagri, Pak Tito. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, pada pagi hari ini izinkan kami membacakan sambutan Wali Kota Makassar. Pada pagi hari ini saya dengan rasa bahagia atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Makassar mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 yang memiliki nilai dan histori yang strategis bagi kemajuan peradaban di Indonesia khususnya di Kota Makassar dalam 20 tahun mendatang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD sebagai bentuk dokumen perencanaan untuk 20 tahun ke depan. Dokumen RPJPD sendiri merupakan dokumen induk dari seluruh perencanaan yang nantinya akan selanjutnya diturunkan menjadi dokumen jangka menengah daerah dengan durasi 5 tahunan atau yang dikenal dengan sebutan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam menyusun dokumen RPJPD, perencanaan pembangunan daerah wajib berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan politis, partisipatif, ataupun pendekatan top down dan bottom up. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Musrembang yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum antar seluruh stakeholders pembangunan di Kota Makassar, yang merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen RPJPD menjadi kerancangan akhir dokumen RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 yang secara garis besar berisikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Untuk itu, dalam memastikan pencapaian visi misi tersebut, maka pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah melakukan penyelarasan, sinkronisasi, dan keterpaduan dokumen perencanaan baik pada visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok maupun pada aspek data dan informasi guna mendapatkan level benefit dan impact yang bertujuan pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dokumen RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar yang akan membuat penjabaran dari visi, misi, dan program dari kepala daerah yang selanjutnya dan akan menjadi pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis SKPD. Renstra SKPD nantinya akan memuat tujuan, sasaran program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, RPJPD tidak menggunakan perspektif sektoral, namun menggunakan perspektif lintas sektor atau cross cutting issues, serta hanya memuat kinerja dampak atau impact based, sehingga harus dapat meramu seluruh aspirasi dan kepentingan dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan daerah. Bapak Ibu tamu undangan yang sama kami hormati, visi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2045 mengusung filosofis dan makna 5 Pancasila. 100 tahun Indonesia merdeka yang akan dijabarkan menjadi 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dengan 45 indikator utama pembangunan. 17845 merupakan perumusan visi rencana RPJPN tahun 2025-2045 adalah negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk itu, dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang nasional, pemerintah Kota Makassar sendiri telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang Kota Makassar tahun 2025-2045 sebagai Makassar kota dunia yang resilient, sombere, dan smart untuk semua. Perumusan visi tersebut memiliki makna yang terdiri dari kota dunia adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 menjadi kota maju, kota pusat pertumbuhan ekonomi dengan standar-standar kota maju di dunia dalam berbagai aspek pembangunan dan kualitas hidup. Kondisi kesejahteraan ekonomi Kota Makassar meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dengan pendapatan per kapita mendekati setara negara maju, menurunnya kemiskinan dengan tingkat kemiskinan menuju 0%. Kondisi Kota Makassar yang maju juga ditandai oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, accountable dengan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi. Selanjutnya, resilient adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 yang berketahanan terhadap risiko bencana dan berkontribusi pada penanganan perubahan iklim dengan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Kondisi Kota Makassar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman, livable, untuk masyarakatnya dengan infrastruktur kota yang berkualitas dan merata, ruang publik yang memadai dengan transportasi yang umum, aman, dan nyaman. Resilient juga merupakan kondisi kota yang berkelanjutan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari atau sustainable city. Selanjutnya, sombere adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 yang berbudaya masyarakat maju, dengan kualitas keluarga yang tinggi, yang mengakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur Bugis Makassar, Mandar, dan Toraja. Sombere juga adalah kondisi terwujudnya
pemajuan kebudayaan, menguatnya moderasi beragama, terlindungnya kekayaan intelektual, dan meningkatnya citra kota atau city branding. Sedangkan smart adalah kondisi kota Makassar pada tahun 2045 sebagai kota cerdas dengan pelayanan publik prima yang terintegrasi dengan teknologi digital serta terintegrasinya data untuk mendukung pengambilan kebijakan dan proses bisnis. Makassar Smart City juga ditandai dengan kualitas manusia yang unggul, dengan derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi yang memungkinkan mempunyai kualitas tinggi sebagai modal manusia yang berdaya saing global. Untuk semua adalah kondisi kota Makassar pada tahun 2045 sebagai kota yang memiliki perlindungan sosial yang adaptif dengan ketimpangan pendapatan yang rendah, yang didukung dengan lingkungan yang inklusif. Untuk semua juga ditandai dengan peran aktif masyarakat atau public engagement dalam pembangunan, kesetaraan dan inklusivitas sosial, equity and social inclusion, ramah anak, dan kesetaraan gender. Sebelum saya membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota Makassar, kami hanya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta Musrembang untuk mengikuti pelaksanaan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 ini dengan baik, karena kejadian ini hanya terjadi 20 tahun sekali, Pak. Musrembang RPJPD 2000 sebelumnya itu dilaksanakan di tahun 2003 atau 2004 dan sekarang dilaksanakan lagi di 2025 atau 2045. Jadi kami mohon kepada seluruh teman-teman SKPD nantinya akan menyimak dengan baik apa-apa yang dipaparkan oleh narasumber dan juga dari Bapak Ibu dan di tim ahli. Kami juga menyampaikan di sini sehubungan dengan RPJPD Kota Makassar 20 tahun ke depan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa di Kota Makassar sendiri akan ada 3 program strategis yang merupakan kelanjutan dari program pemerintah pusat, yaitu yang pertama pembuatan stadion di Sudiang yang menggunakan APBN yang nantinya akan ditopang melalui APBD. Kedua, revitalisasi kawasan pelabuhan lama yang nantinya akan menjadi downtown baru di Makassar. Yang ketiga adalah jalur Mamina Satapa Makassar Maros Sungguh Minasa Takalar Pangkep yang akan menghubungkan seluruh batas-batas yang ada di sekitar Kota Makassar menjadi jalur yang strategis. Program-program ini nantinya mungkin akan menjadi masukan untuk dimasukkan ke dalam RPJPD Kota Makassar 2025-2045 sehingga kelak apa-apa yang kita laksanakan dalam mendukung program strategi nasional tersebut dapat berkelanjutan dan dapat berkesesuaian dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya, Bapak tamu undangan yang kami banggakan, melalui pelaksanaan Musrembang ini, saya berharap kepada kita semua untuk meningkatkan komitmen bersama agar segala sesuatu yang akan disepakati ke dalam berita acara Musrembang, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 dapat menghasilkan dokumen rancangan akhir secara komprehensif dan sejalan dengan kaidah pelaksanaan nasional dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki tujuan pembangunan, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari bersama-sama kita menjaga Kota Makassar, kota yang kita cinta ini, dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, Sulawesi Selatan, dan tentunya Kota Makassar baik untuk semua, serta bersatu padu dalam mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan komitmen dan kerja keras kita semua. Sekian dan terima kasih. Peduli Ki, salamaki, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati,
Selanjutnya, sambutan dan arahan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ibu Haja Andi Mirna SH. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena sesuatu hal dan beliau memberikan tugas ke saya untuk mewakili beliau di acara Musrembang Kota Makassar. Dan saya juga mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, ya tadi saya agak pincang-pincang ke sini karena ya ada sesuatu hal juga yang yang menimpa saya sebelum Ramadan. Ya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir di acara Musrembang ini, yang saya hormati para jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Makassar atau yang mewakili, yang saya hormati ya mitra saya ini di Komisi E, Ketua saya Bapak Rahman Pina, makasih Pak, dan saya ucapkan juga selamat atas terpilihnya kembali Bapak menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah ya dari Provinsi Sulawesi Selatan atau yang utamanya teman-teman dari Bapeda Provinsi yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar, para camat, lurah se-Kota Makassar yang berbahagia, dan para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, dan hadirin peserta Musrembang yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang RPJPD Kota Makassar dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas segala dukungan, kontribusi, dan sinergitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, pelaksanaan Musrembang hari ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan untuk penyempurnaan rancangan RPJPD yang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Kota untuk kurun waktu tahun 2025 sampai 2045. Oleh itu pada kesempatan ini harus kita manfaatkan dan mengajak seluruh undangan yang hadir agar ikut ambil bagian dalam pembangunan kabupaten kota untuk 20 tahun ke depan. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerja yang terintegrasi dan terpadu
pada seluruh level pemerintahan, kerja yang terarah, terfokus, dan terstruktur. Untuk itu saya minta kepada para bupati wali kota untuk lebih intens berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyusun perencanaan dan yang terintegrasi dan bersinergi dan memiliki indikator yang jelas dan terukur. Perlu pula memperhatikan strategi pelaksanaan dengan menekankan prioritas yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Oleh karena itu kita harus membuka wawasan seluas-luasnya, tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini atau hal-hal seputar daerah kita sendiri, melainkan juga memperhatikan isu global yang saat ini berkembang di dunia seperti perubahan demografi dunia, perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, peningkatan urbanisasi dunia, dan perubahan iklim. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan forum dialog antar seluruh pemangku kepentingan pembangunan sekaligus penyampaian rancangan RKPD tahun 2024-2045 yang memuat arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk menyelaraskan serta mensinkronkan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dengan dokumen perencanaan kabupaten kota. Penyusunan dokumen RPJPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bottom up dan top down. Disinilah peran Musrembang yang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari pemerintah pusat dipadukan dengan kebutuhan masyarakat dari bawah melalui proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek politis tanpa meninggalkan kaidah keilmuan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan tercipta kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka bersinergi dalam perencanaan pembangunan daerah. Hadirin peserta Musrembang yang saya hormati, menelaah arah kebijakan nasional dalam rancangan akhir RPJMN tahun 2025-2045 terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu mendapat perhatian khusus bagi rancangan RPJPD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 dengan memperhatikan kerangka pikir transformasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan arahan tersebut, maka rancangan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 adalah Sulawesi Selatan mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi baru yang diselaraskan dengan visi nasional, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Rancangan visi provinsi dan kerangka pikir transformasi nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 misi, yaitu pertama, mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola, keempat, memantapkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi, substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, yang kelima, memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi, keenam, mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, tujuh, memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan 8, mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan. Peserta Musrembang yang saya hormati, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, maka diharapkan dokumen RPJPD ini nanti dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan 20 tahun ke depan, sehingga meninggalkan legasi yang baik dan dapat diteruskan secara berkelanjutan oleh generasi pembangunan berikutnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Selamat melaksanakan Musrembang RPJPD tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang RPJPD Kota Makassar saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Baharudin, MSI. Baik, terima kasih. Mohon berkenan Kepala Badan untuk tetap di tempat dan kami mengundang Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rahmat Pina, Anggota DPRD Kota Makassar Bapak Anwar Faruk, Kepala Bapeda Kota Makassar untuk naik ke atas panggung untuk melakukan prosesi pemukulan gendang sebagai salah satu tanda pemukulan gendang Musrembang, pembukaan Musrembang tingkat Kota Makassar secara resmi dilakukan. Sekali lagi kami undang Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rahmat Pina, Anggota DPRD Kota Makassar Bapak Anwar Faruk, dan Kepala Bapeda Kota Makassar untuk naik ke atas panggung untuk melakukan prosesi pemukulan gendang sebagai tanda pembukaan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Baik, prosesi pemukulan gendang mohon izin kami pandu dalam hitungan. Baik, mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mohon izin selanjutnya untuk sesi foto bersama. Kita lakukan sesi foto bersama di bawah. Pengambilan gambar dari atas panggung untuk juru foto ataupun wartawan, kami silakan naik ke atas panggung. Dan para audiens mohon izin untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan mohon berkenan juga pada Forkopimda Kota Makassar untuk bergabung untuk foto bersama dengan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, tim ahli Wali Kota Makassar, mohon izin. Baik, mohon izin untuk para tamu undangan, audiens untuk berdiri tempat masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk sesi yang pertama dalam keadaan siap dulu, tangan semua di bawah. Siap, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Selanjutnya tangan di kepal, mohon izin tangannya di kepal. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, secara resmi Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 telah
diresmikan untuk dibuka. Selanjutnya coffee break pada Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya coffee break. Panitia memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk coffee break. Untuk mengambil coffee break yang telah disediakan dan kembali ke tempat masing-masing. Karena setelah coffee break kita akan melanjutkan sesi pemaparan dari para narasumber yang telah hadir bersama kita. Untuk itu kami mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat. Coffee break kita berikan waktu sekitar kurang lebih 10 menit dan kita akan mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber kita yang telah hadir bersama-sama kita. Baik, kami sampaikan juga, mohon berkenan bahwa barcode yang telah di-scan oleh Bapak Ibu, mohon izin untuk halaman keduanya diisi saran dan masukan. Jadi mohon izin kepada para tamu undangan yang telah membuka barcode yang telah di-scan, di halaman keduanya mohon izin untuk diisi saran dan masukan pada acara Musrembang RPJPD tahun ini. Terima kasih. Membawa
It's any kind of light that never show me how am I lit to be. Live with you, live with you. There's a way. Everybody say to do it in every little thing. But what does this bring? If I got you, I got you, know. Yeah, you don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. In my brain, as you investigate, I know my brain, no mind. You ain't got time for some blind, and I'm a blind, so blind. I'm your girl. Can you see what I think? I live and breathe for you. But what does this do? If I got you, and if I got you now, baby, you don't know what it's like. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like. Suaranya sebelah sana boleh. To love, I say, love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, the way I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, the way I love you. To love somebody, the way I love you. Ya, tentunya masih bersama kami di Musrembang ya tentunya ya. Siapa tahu mungkin ya, mohon izin, siapa tahu mungkin ada yang mau menyumbangkan suaranya lagi ya. Karena tadi sempat mendengar suara ya dari sebelah sana. Sepertinya ada yang mau bernyanyi di sini, silakan siapa tahu ya. Satu atau dua lagu silakan ya. Sambil bersantai tentunya bersama rekan-rekan yang lainnya. Dan masih bersama kami juga berdua di sini akan menemani. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa.
terasa terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Oh, siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, kadang lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Pasti rasa sepi kini kau tak sendiri lagi. Tak pendam lagi, aku akan coba pahami. Wow, wow, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, kadang lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Baik, terima kasih. Lantunan-lantunan suara yang luar biasa. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua. Ini merupakan salah satu hal yang penting karena kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar untuk memasuki acara, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber yang telah hadir bersama-sama kita. Baik, selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator. Mohon berkenan untuk Ibu Fitri Juwana SIP MAP untuk mengambil tempat. Silakan. Ya, mohon izin sekali lagi Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk memasuki ruangan acara karena kita akan memasuki
sesi yang kedua yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Saya lagi mohon izin tamu undangan yang masih di luar untuk memasuki ruangan acara. Terima kasih.
Baik, hadirin yang kami hormati, mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang duduk di belakang untuk bisa mengisi kursi kosong yang berada di depan, karena sesi pemaparan dari para narasumber kita akan segera dimulai. Untuk itu mohon izin Bapak Ibu yang duduk di belakang, mohon berkenan untuk bisa mengisi kursi atau meja yang kosong yang ada di depan. Baik, sekali lagi mohon izin Bapak Ibu yang duduk di belakang bisa mengisi kursi atau meja yang kosong yang berada di depan untuk kita mengikuti bersama pemaparan dari para narasumber kita. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita yang akan memandu acara selanjutnya yaitu Ibu Fitri Juwana SIP MAP selaku moderator, kami silakan. Satu dua cek. Mohon izin Bapak Ibu para tamu undangan, Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, kami harapkan bisa masuk segera ke dalam ruangan karena acara kita akan segera dimulai. Dan saya mohon dengan sangat bagi Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan untuk bisa maju ke depan mengisi kursi yang masih kosong karena acara kita akan segera dimulai. Bisa dibantu petugas dari Bapeda untuk mengarahkan Bapak Ibu yang masih di luar untuk masuk ke dalam ruangan, begitu juga dengan Bapak Ibu. Kami harap bisa maju ke kursi yang masih kosong. Halo Bapak Ibu, saya mohon perhatiannya sebelum kita mulai, bisa maju Pak, supaya kita bisa memaksimalkan waktu. Bisa mengisi kursi yang ada di depan yang masih kosong, dengan hormat saya persilahkan sebelum kita mulai. Supaya bisa segera kita mulai kegiatan kita, saya ulangi, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk mengisi tempat yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulangi, masih kurang semangat sepertinya Bapak Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Fitri Juwana selaku moderator pada kegiatan pada hari ini. Begitu menjadi suatu kebanggaan dan sangat senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu para tamu undangan secara langsung. Pastinya Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada hari ini guna melaksanakan kegiatan Musrembang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 dengan tema Makassar Kota Dunia yang resilient, smart, dan Makassar Kota Dunia yang resilient, sombere, dan smart untuk semua. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita pada hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, acara hari ini merupakan kegiatan yang untuk bertujuan menyamakan pemahaman kita terkait mekanisme maupun tahapan terhadap rancangan dokumen perencanaan pembangunan. Ini juga bertujuan untuk mendukung koordinasi dalam pencapaian pembangunan daerah, serta untuk menciptakan terjaminnya adanya integritas, kolaborasi, sinergitas antar pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Adapun nanti materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita terkait rancangan RPJPD Kota Makassar dan nanti dilanjutkan dengan pemberian masukan-masukan serta tanggapan khusus oleh ahli perencana maupun konsultan yang telah hadir bersama kita. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita. Telah hadir bersama kita di antara kita, yaitu beliau sudah tidak asing lagi di antara kita. Beliau juga merupakan tuan rumah hari ini, yaitu beliau lahir di Kota Makassar pada tanggal 30 Juni 1980. Pengalaman kerja beliau juga sangat luar biasa. Jabatan pertama beliau adalah sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Beliau juga pernah menjadi lurah di Kelurahan Lakang, Kecamatan Talo pada tahun 2008 dan pernah menjabat sebagai lurah di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang pada tahun 2010. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Wajo tahun 2013 dan Kecamatan Biringkanaya tahun 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Camat Ujung Pandang pada tahun 2019 dan tahun 2016. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas di Dinas Pertanahan pada tahun 2020 dan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019. Dan yang terakhir, sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar tahun 2024. Hadirin sekalian, kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita, Bapak Andi Zulkifli, SSTP MSI. Saya persilahkan untuk berkenan mengambil tempat di atas panggung. Kemudian saya juga akan memperkenalkan telah hadir di antara kita narasumber yang tidak kalah hebatnya. Beliau sekarang menjabat sebagai perencana ahli Madya Bapelit Bangda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 1970. Adapun riwayat jabatan beliau antara lain pernah menjabat sebagai Kasubit Kesejahteraan Sosial dan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan perencana ahli Madya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga merupakan perencana ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2023 sampai sekarang. Pengalaman beliau juga sebagai narasumber sangat luar biasa terkait perencanaan pembangunan daerah, antara lain beliau pernah menjadi narasumber pada Musrembang Polda Sulawesi Selatan, sebagai narasumber pada kick-off meeting pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Selatan,
dan beliau juga merupakan tim penyusun evaluasi RPJPD 2005-2025 Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, dan beliau juga pernah mendapat penghargaan sebagai PNS berprestasi di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita, Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani MSI. Saya persilahkan kepada beliau untuk mengambil tempat di atas panggung. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan ahli perencana yang telah hadir di antara kita yang nantinya akan memberi masukan dan tanggapan khusus terkait penyelarasan serta klarifikasi terhadap rancangan RPJPD Pemerintah Kota Makassar tahun 2025-2045. Salah satunya beliau lahir di Bulukumba pada tanggal 6 Juni 1963. Pendidikan terakhir beliau yaitu lulusan S3 jurusan Sosiologi Antropologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Bidang spesialisasi beliau adalah Sosiologi Pedesaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Riwayat pekerjaan beliau antara lain beliau adalah dosen pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin sejak tahun 1988 sampai sekarang, dan beliau juga pernah menjadi dosen Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 1987 sampai dengan 1989. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai reporter harian Pedoman Rakyat Makassar sejak tahun 1987 sampai dengan 1988. Beliau juga sebagai Ketua Konsentrasi Studi S2 Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah UNHAS sejak tahun 2003 sampai dengan 2011. Pengalaman organisasi beliau juga sangat luar biasa. Salah satunya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pertanian di Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga merupakan salah satu tenaga fungsional peneliti pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan UNHAS sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan konsultan narasumber ahli perencanaan terkait penyusunan perencanaan pembangunan di berbagai daerah kabupaten kota. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Darmawan Salman MS. Saya persilakan untuk berkenan mengambil tempat di atas panggung. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita mempunyai narasumber terakhir yang nantinya juga akan memberikan tanggapan khusus serta masukan-masukan terkait rancangan RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Beliau lahir di Timoreng, Belawa pada tanggal 15 Desember 1969. Pendidikan terakhir beliau yaitu lulusan S3 jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan pada tahun 2010. Bidang spesialisasi beliau adalah Ekonomi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Publik. Riwayat pekerjaan beliau juga sangat luar biasa, antara lain beliau adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen Sekolah Pasca Sarjana UNHAS jurusan Ilmu Ekonomi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan LPPM Universitas Hasanuddin sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin. Beliau juga merupakan dosen program studi S3 Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi profesi beliau antara lain, beliau merupakan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Makassar, meliputi wilayah Sulselbar periode 2019, 2022, dan 2022 dan 2025.
Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia periode 2021-2024. Pengalaman beliau sebagai narasumber tenaga ahli antara lain pernah menjadi narasumber tim ahli penyusun perencana pembangunan daerah 2024-2026 Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga pernah menjadi tim ahli narasumber penyusunan rencana pembangunan daerah 2024-2026 Kabupaten Sinjai. Beliau juga merupakan anggota tim penilai Paritrama Award tingkat Provinsi Sulawesi Selatan BPJS Ketenagakerjaan Deputi Wilayah Sulawesi dan Maluku pada tahun 2022-2023. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita Bapak Dr. Sultan Suhab SEMS. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali kepada seluruh para audiens bahwa panitia pelaksana sudah menyediakan link website maupun barcode untuk mendapatkan dokumen serta informasi terkait materi maupun bahan paparan yang nanti akan disampaikan. Kemudian panitia juga menyiapkan formulir saran dan masukan terhadap rancangan RPJPD kita pada hari ini. Jadi saya ingatkan kembali, jika berkenan untuk mengisi formulir saran dan masukan terhadap rancangan RPJPD yang nantinya pada sesi tanya jawab bisa menjadi salah satu masukan yang akan ditampilkan pada layar monitor kita pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak paparan yang akan dipresentasikan oleh pembicara kita pada sesi pertama. Saya akan mempersilahkan kepada Ibu narasumber, tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa seluruh para narasumber diberi waktu sebanyak maksimal 20 menit. Dalam memaparkan isi materi maupun memberikan masukan-masukan terhadap rancangan RPJPD. Ketika seluruh materi sudah disampaikan oleh para narasumber kita, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para seluruh audiens. Jadi saya akan buka sesi pertama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pertama, yaitu Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani MSI. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk beliau. Terima kasih Ibu Moderator ya Mbak Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin peserta musrenbang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan terkhusus para narasumber dan penanggap yang ada di sebelah kiri kanan saya, izinkan saya untuk mendahului menyampaikan rancangan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam penyusunan RPJPD pada periode 2025 sampai 2045, pemerintah provinsi itu diberi mandat secara imperatif. Jadi ada perintah yang tidak bisa ditawar. Kita nawar sedikit saja harus melakukan diskusi yang panjang untuk bisa diterima penawaran yang kita ajukan ke pemerintah pusat. Sehingga ketika provinsi secara imperatif memperoleh tugas gitu ya dari negara gitu ya, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah pusat untuk bersama-sama mendukung pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045, maka secara nalar
tidak mungkin provinsi akan mengerjakan ini sendiri. Sudah barang tentu sudah pasti gitu ya, sudah pasti pencapaian provinsi akan dikontribusi oleh pencapaian kabupaten kota. Nah, dengan alur pikiran logika seperti itu, kemudian kami dari Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menyepakati untuk kemudian menghimbau kepada seluruh kabupaten kota melalui surat edaran yang sudah kami sampaikan ke seluruh kabupaten kota, agar dalam proses penyusunan, agar dalam penyusunan dokumen RPJPD kabupaten kota dapat menselaraskan hal-hal yang termuat di dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini hal penting yang perlu saya sampaikan di awal paparan rancangan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Slide. Dalam penyusunan RPJPD, kita mempunyai outline yang diikuti secara nasional. Mulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 gambaran kondisi umum strategis, kemudian kerangka fikir kita akan masuk pada bab 3 permasalahan dan isu strategis, kemudian bab 4 visi dan misi daerah, dan selanjutnya bab 5 sasaran pokok dan arah kebijakan, dan diakhiri bab 6 dengan bab penutup. Pada paparan hari ini kami meng-highlight pada bagian permasalahan isu strategis, rumusan visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk penyelarasan penyusunan RPJPD Kota Makassar. Slide. Ada 17 permasalahan utama, permasalahan besar yang masih dihadapi oleh Sulawesi Selatan yang kami coba rumuskan, dan sebenarnya ini Prof. Dar, Dr. Sultan ini juga menjadi bagian dari tim penyusun RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan selaku tenaga ahli, dan di tahap rancangan, jadi nanti akan tetap bergerak setelah nanti kami memperoleh masukan dari proses musrenbang RPJPD Provinsi, bisa jadi akan ada penyempurnaan atas apa yang saya paparkan pada hari ini, dan nanti untuk rancangan akhirnya setelah penetapan itu yang akan final. Nah, untuk sementara di rancangan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan ada 17 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Saya rasa ini hampir dijumpai di seluruh baik kota maupun desa di seluruh kabupaten kota, dan ini menjadi PR kita bersama. Ada beberapa penanda ya, ada beberapa penanda kalau kita lihat di tingkat provinsi, mulai usia harapan hidup, kemudian prevalensi stunting, kematian ibu, dan juga pelayanan kesehatan yang terkait dengan penyakit menular seperti TB. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk permasalahan yang kedua terkait dengan pendidikan, kita fokus pada kualitas pendidikannya. Jadi kalau kita melihat dari capaian nilai PISA provinsi yang mencapai nilai sedang belum tinggi ya, kategori sedang baru Kota Makassar, itu pun sedang dalam kategori bawah. Jadi angkanya baru di angka 60 gitu ya. Dari aspek kualitas, meskipun kita tidak menafikan juga dari perluasan akses terutama untuk daerah-daerah sulit di wilayah Sulawesi Selatan. Yang berikutnya, permasalahan berikutnya adalah melambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Ini kita lihat hampir di seluruh kabupaten kota. Pada tahun 2023 yang lalu, itu rata-rata pertumbuhan ekonominya mengalami pelambatan atau penurunan ya. Begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini menjadi stressing kita bersama nanti karena penetapan salah satu penetapan untuk pencapaian visi Indonesia Emas itu adalah pemerintah pusat menetapkan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi dengan dasar istilahnya ambisius ya, dengan asumsi ambisius.
Jadi bukan kalau istilahnya tenaga ahli itu agak kurang realistis, tapi itulah yang menjadi kesepakatan secara nasional. Berarti tantangan kita bersama nanti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan sehingga akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita di tahun 2023 rata-rata juga mengalami peningkatan gitu ya. Nah ini ada kaitannya nanti dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dukungan iptek dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan visi Kota Makassar smart, mungkin apakah kemudian dukungan iptek ini menjadi harusnya gitu ya, seharusnya menjadi lebih unggul gitu dibandingkan kabupaten lain, dan ini akan mengkontribusi nanti juga dengan pencapaian-pencapaian atau penyelesaian masalah yang kita masih hadapi di Sulawesi Selatan. Kemudian yang berikutnya komitmen penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau dalam pelaksanaan pembangunan. Ini yang relatif masih kurang Ibu Bapak sekalian. Provinsi Sulawesi Selatan nanti di slide berikutnya kita akan melihat perumusan visinya yang menekankan pada ekosistem ekonomi biru. Sehingga ini diharapkan menjadi komitmen kita bersama, bagaimana kita bersama-sama mewujudkan untuk meningkatkan penerapan ekonomi biru dan hijau dalam pelaksanaan pembangunan. Ini masih menjadi permasalahan karena masih rendah, kemudian belum optimalnya daya saing digital. Berikutnya sistem hukum dan keamanan ketertiban belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjamin rasa aman bagi seluruh penduduk. Ini ada beberapa justifikasi dari rumusan masalah ini, kemudian belum optimalnya stabilitas ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah. Kalau kita lihat kapasitas fiskal pemerintah Sulawesi Selatan itu masih dalam kategori sedang. Kalau Kota Makassar sih sudah tinggi ya, kategorinya sudah tinggi. Kalau Sulawesi Selatan masih sedang, dan hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu kategorinya masih kategori sedang. Next slide. Kemudian permasalahan berikutnya terkait dengan integrasi ekonomi domestik dan global. Ini ditandai dengan ekspor barang dan jasa yang kita harapkan nanti semakin meningkat, dan bagaimana Sulawesi Selatan bisa berkontribusi terhadap PDB nasional gitu ya secara signifikan dengan peningkatan atau optimalisasi integrasi ekonomi domestik dan global. Permasalahan yang ke-10, kontribusi wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masih rendah. Kemudian regulasi dan penyelenggaraan tata kelola belum integratif dan adaptif. Ini saya agak percepat karena nanti akan masuk pada bagian yang lebih penting lagi. Peran Sulawesi Selatan yang belum optimal sebagai pintu gerbang KTI. Dari sini mungkin dari 17 masalah ini ada beberapa yang beririsan dengan permasalahan Kota Makassar, nanti silakan Bapak Ibu mencermati. Kemudian pemajuan budaya dan kerukunan umat beragama yang belum optimal. Tadi kalau saya lihat dari sambutan Wali Kota, Bapak Wali Kota tadi ada highlight di sini untuk menuju kota yang resilient kalau saya nggak salah ya. Kemudian menurunnya kualitas ketahanan keluarga, ketimpangan gender, penyelenggaraan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis sistem, dan kemudian menurunnya kualitas lingkungan hidup, rendahnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, serta ancaman penurunan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan. Ini adalah 17 masalah utama yang masih dihadapi Sulawesi Selatan, dan bisa jadi 17 permasalahan ini pun juga masih mewarnai permasalahan Kota Makassar. Slide. Next. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, tentu dalam menyusun perencanaan pembangunan kita perlu memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang. Karena isu strategis ini bisa mempengaruhi, berpotensi mempengaruhi keberhasilan capaian-capaian pembangunan yang kita akan sasar nantinya. Nah, salah satu isu strategis yang perlu kita perhatikan dan perlu kita optimalkan adalah bonus demografi. Puncak bonus demografi Sulawesi Selatan itu akan terjadi pada tahun 2035. Artinya kalau kita hitung dari tahun sekarang, kita masih cukup mempunyai waktu untuk menyiapkan sehingga bonus demografi ini bisa menjadi manfaat, bukan menjadi apa istilahnya petaka, tetapi menjadi manfaat untuk pencapaian-pencapaian target pembangunan kita. Yang berikutnya, slide berikutnya,
Isu strategis yang kedua terkait dengan pengelolaan pusat pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat nanti bahan paparan ini kan bisa diklik di Bitly yang sudah di-share ya oleh panitia. Nanti kita bisa melihat apakah isu strategis ini untuk pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan ini yang di mana Makassar mempunyai peran strategis untuk ditingkatkan. Nah, kalau kita lihat poros pengembangan selatan-selatan yang menghubungkan kawasan perkotaan Maminasata sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai kawasan Bulukumba. Nah, di sini tentu ada peran Kota Makassar yang menghubungkan dan sebagai daerah pariwisata prioritas terhubung Makassar sampai Selayar. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat poros pengembangan selatan bagian tengah ini lebih pada wilayah Teluk Bone. Tadi kita bisa melihat itu wilayah Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan, pusat metropolitan Maminasata. Kemudian kalau ini kita lebih banyak bisa melihat dari sisi pengembangan kawasan unggulan laut Teluk Bone. Lanjut, poros pengembangan selatan utara ini di sini juga kalau kita melihat isunya adalah menghubungkan kawasan perkotaan Maminasata dan kawasan perkotaan Parepare. Jadi selain terhubung dengan kawasan Bulukumba, Kota Makassar sebagai bagian dari kawasan perkotaan Maminasata pun juga terhubung dengan kawasan perkotaan Parepare. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana Kota Makassar mampu memaksimalkan perannya gitu ya nanti dari melihat dari isu strategis ini. Karena Kota Makassar ini berada pada Alki 2 yang sangat penting menghubungkan kawasan timur Indonesia sebagai pusat distribusi. Lanjut berikutnya. Kemudian kalau kita lihat yang pengembangan pertumbuhan berikutnya yaitu poros pengembangan utara-utara. Ini lebih pada kalau kita memperhatikan di mana urgensinya Kota Makassar, maka menjadi bagian dari daerah pariwisata prioritas Selayar, Makassar, Toraja. Bagaimana kita menghubungkan pusat-pusat pariwisata yang ada di dua kabupaten ini dengan pusat-pusat wisata yang ada di Makassar. Ini menjadi tantangan kita bersama. Berikutnya untuk pengembangan isu pengembangan pusat pertumbuhan yaitu pengembangan utara bagian tengah, di mana di sini menitik beratkan pada kawasan unggulan laut Teluk Bone dan menghubungkan kawasan Palopo dengan Watampone sebagai pusat pertumbuhan dan penyangga pusat pertumbuhan. Slide berikutnya. Itu tadi isu strategis kedua tentang pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan. Sekarang kesenjangan antar kawasan. Kalau kita melihat seringkali kita merasakan gitu ya, sebagian besar mungkin kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan merasakan ada kesenjangan antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia. Ternyata kita pun di Sulawesi Selatan ada kesenjangan antar kawasan, yaitu antara wilayah barat dan juga wilayah timur gitu ya. Kalau kita bagi ternyata dari pengembangan di wilayah utara-utara, itu untuk poros pengembangan utara-utara, itu untuk ruas jalan provinsi yang belum tembus masih ada sekitar 5,84%. Nah kalau Kota Makassar mungkin tidak terlalu merasakan hal ini, tapi kabupaten kota yang lain akan merasakan itu. Pertumbuhan perkembangan Kota Makassar nanti tentu akan disupport juga bagaimana kemudian kabupaten kota lain bertumbuh, berkembang. Karena kita akan mengarah nanti pada pengembangan misalnya agropolitan misalnya. Jadi bagaimana keseimbangan antara perkembangan desa dan kota gitu ya. Isu strategis berikutnya hilirisasi produk sumber daya alam. Nah, di sini silahkan nanti Kota Makassar bisa melihat dari isu strategis yang kami coba rumuskan untuk bisa mengcoverage seluruh isu-isu yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa dioptimalkan oleh kabupaten kota. Yang berikutnya perubahan iklim dan kebencanaan, ya kayaknya ini saya harus mempercepat gitu ya. Ini menjadi tantangan kita bersama, isu strategis nasional juga dan bahkan global. Next, berikutnya. Disrupsi teknologi dan transformasi digital, ini juga menjadi isu strategis yang harus diperhatikan oleh Kota Makassar, terlebih Kota Makassar mempunyai visi smart ya. Lanjut. Dan kota dunia gitu ya, penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal. Ini kayaknya sudah tidak ada masalah untuk Kota Makassar, tapi kalau untuk Sulawesi Selatan ini masih menjadi isu strategis. Lanjut,
slide berikutnya. Nah, ini visi Sulawesi Selatan yang kita perlu dukung, kita perlu support dan perlu diselaraskan oleh seluruh pemerintah kabupaten kota. Sulawesi Selatan mengambil visi Sulawesi Selatan yang mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi biru. Nah, penekanan dalam ekosistem ekonomi biru ini akan menjadi stressing kita bersama dengan tidak menafikan muatan penting untuk menjadi mandiri, maju dan berkelanjutan. Ya. Visi ini diterjemahkan melalui 5 sasaran prioritas visi, 5 sasaran visi di slide berikutnya yang diwakili oleh beberapa indikator. Nah, ini gambaran secara umum, ibaratnya kita berlayar dengan perahu pinisi bersama dan inilah yang diharapkan untuk menuju Sulawesi Selatan yang mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi biru. Ada hal yang kita lakukan bersama mulai dari tahap 1, 2, 3, dan 4, mulai dari penguatan pondasi sampai perwujudan Sulawesi Selatan yang mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi biru yang dibungkus dalam gambaran seperti ini. Nanti secara detail akan saya jelaskan di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini sasaran visi Sulawesi Selatan tadi, yang dari visi, rumusan visi sasarannya ada 5, peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan intensitas emisi gas rumah kaca. Nah, 5 sasaran visi ini pun wajib untuk diselaraskan di tingkat kabupaten kota, menjadi rujukan penyelarasan sasaran visi kabupaten kota. Jika kemudian catatannya adalah untuk Kota Makassar, jika kemudian Kota Makassar merasa perlu untuk menambahkan indikator spesifik untuk menunjukkan entah itu kota dunianya atau mungkin hal lain yang belum termuat di dalam indikator sasaran visi ini, maka Kota Makassar bisa menambahkan di bagian indikatornya. Jadi sasaran visinya tetap 5, untuk indikatornya boleh ditambahkan. Indikatornya boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pencapaian visi Kota Makassar. Slide berikutnya. Nah, kemudian dari visi itu kita sepakat untuk menurunkan menjadi 8 misi. 8 misi Sulawesi Selatan mendukung 8 misi nasional dan terumuskan seperti yang Bapak Ibu saksikan di slide, mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi, substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi, mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan yang ke-8 mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan. Ini pun wajib untuk menjadi rujukan penyelarasan misi kabupaten kota, jumlahnya wajib diikuti 8. Silahkan untuk redaksi dan rumusan misi diselaraskan dan mengikuti dengan rumusan visi Kota Makassar. Slide. Sasaran pokok ada 10, silakan dibaca aja ya, karena ini sudah habis, Mbak izin nambah 1 menit ya, nambah 1 menit. Ada 10 poin pentingnya di sini adalah bagaimana kita merumuskan redaksi sasaran pokok ini agar mudah untuk diterjemahkan nantinya pada saat kita menyusun arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi. Jadi menyusun redaksi sasaran pokok supaya ini menjadi payung dalam menerjemahkan ke arah kebijakan pembangunan ataupun arah kebijakan transformasi dan juga arah pembangunan. Lanjut berikutnya. Nah, tahapan yang diikuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari penguatan fondasi transformasi, konsolidasi penguatan fondasi transformasi, sampai kemudian berhasil mendukung Indonesia Emas. Nah, apakah tahapan ini harus sama persis untuk Kota Makassar? Silahkan diselaraskan. Kalau Kota Makassar menganggap kami sudah
tahapannya pertama kami kayaknya udah bukan penguatan fondasi Bu, karena kami udah lebih maju dibandingkan provinsi misalnya. Kami sudah maju dibandingkan kabupaten kota lain. Kami merumuskan tahap 1 misalnya, kami di sini sudah konsolidasi untuk akselerasi, silahkan aja. Jadi ini nanti bisa disesuaikan tetapi tetap melakukan tema. Yang paling penting adalah merumuskan tema pertahapan pembangunan 5 tahun kita untuk bisa menjadi acuan penyusunan RPJMD setiap tahapan. Lanjut. Arah pembangunan ada 17, ini pun juga menjadi rujukan penyelarasan arah pembangunan kabupaten kota karena ini diturunkan dari menjadi penjabaran misi, sasaran pokok dan kemudian dijabarkan lagi ke 17 arah pembangunan. Silahkan nanti untuk dipedomani menjadi bahan untuk rujukan penyelarasan arah pembangunan Kota Makassar. Slide berikutnya. Nah, untuk indikator utama pembangunan ini pun melalui surat edaran gubernur, kami menghimbau kepada seluruh kabupaten kota untuk menjadi rujukan penyelarasan indikator pembangunan kabupaten kota agar Provinsi Sulawesi Selatan dapat berkontribusi aktif untuk mewujudkan Indonesia emas. Bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita bersama-sama, maju bersama, mandiri bersama untuk mewujudkan Indonesia emas. Sehingga indikator utama pembangunan ini pun diharapkan dapat diselaraskan. Tanpa mengurangi kebutuhan spesifik daerah dan karakteristik daerah, dipersilahkan kabupaten kota untuk menambahkan beberapa indikator yang dipandang perlu untuk ditambahkan, yang belum termuat di dalam persandingan indikator utama pembangunan yang kami sudah sampaikan melalui surat edaran gubernur. Dan sampai slide terakhir, ini untuk penjelasan indikator utama pembangunan. Jadi pada prinsipnya rancangan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan sudah bisa digunakan sebagai rujukan lebih lanjut untuk penyempurnaan rancangan RPJPD Kota Makassar, dan silakan nanti untuk berkonsultasi lebih lanjut kepada dengan provinsi untuk penyelarasannya jika ada hambatan. Dan saya rasa ada tenaga ahli yang siap mendampingi Bapak Ibu sekalian, dan juga kebetulan beliau berdua juga menjadi tenaga ahli untuk pendamping penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi insya Allah untuk penyelarasan akan sangat terbantu gitu ya. Terima kasih banyak atas tambahan waktunya, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya mengambil sedikit waktu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani MSI. Baiklah hadirin Bapak Ibu para tamu undangan sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan isi materi yang akan dipresentasikan oleh Kepala Bapeda Kota Makassar. Kita sambut dengan meriah Bapak Andi Zulkifli, SSTP MSI. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya yang kami hormati di sini ada narasumber kita, ya, baik dari provinsi, Ibu Suci, kemudian yang kami hormati Prof. Darmawan, kami hormati Pak Dr. Sultan, yang kami hormati para peserta terkait mengenai kegiatan kita hari ini, rencana pembangunan jangka panjang daerah Musrembang untuk Kota Makassar. Tentunya hari ini adalah kegiatan yang sangat-sangat strategis yang kita bicarakan karena terkait mengenai rencana pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Dan ini tentunya menjadi nilai yang sangat strategis untuk perhelatan politik nantinya di tahun ini. Kenapa? Karena visi misi dari calon-calon wali kota Makassar atau bupati, ya, calon-calon bupati itu akan merujuk kepada RPJPD ini. Jadi dalam pembuatan visi misi nantinya calon wali kota itu akan merujuk kepada RPJPD ini.
Sehingga dalam menyusun RPJMD, penjabaran visi misi tidak boleh lepas dari RPJPD ini. Sehingga tentunya ini akan menjadi bagian sejarah buat kita semua dalam membuat RPJPD ini yang dimana 20 tahun ke depan. Untuk Kota Makassar tentunya kami sudah bersama tim ya, bersama tidak hanya Bapeda tetapi semua SKPD yang membantu kita semua dalam menyiapkan data-data untuk pemenuhan indikator-indikator terkait mengenai RPJPD ini. Dan kita juga dibantu oleh tenaga ahli Pak Prof. Darmawan, Pak Dr. Sultan ya, terkait mengenai, tidak lupa juga provinsi ya, yang senantiasa kami selalu untuk menyampaikan terkait mengenai perkembangan RPJPD kami. Berkait untuk mempersiapkan waktu, next. Yang pertama tentunya dasar hukum kita, ya saya kira kita tidak perlu terlalu rinci, yang jelas ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini tentang terkait tata cara perencanaannya. Kemudian ada Inmen juga Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD yang baru ini 2025-2045. Next. Ya, RPJPD adalah merupakan penjabaran visi misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Lanjut. Ya. Kemudian ini adalah sistem perencanaan pembangunan daerah kita ya, yang mulai dari 20 tahun, 5 tahun, kemudian sampai dengan 1 tahun. Jadi nantinya insya Allah hasil dari RPJPD kita yang tahun 2025 ini akan digunakan RPJMD untuk para calon wali kota yang akan nantinya bertarung di bulan November nanti. Nah, sehingga inilah yang memang akan menjadi acuan dalam membuat visi misi untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Lanjut. Ini adalah keterhubungan antara dokumen RPJPD dengan RPJMD. Ya, visi misi 20 tahun ke depan, kemudian arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun, kemudian ada sasaran pokok pembangunan daerah 20 tahun, kemudian ini adalah arah kebijakan untuk pembangunan 5 tahun pertama sampai dengan 5 tahun keempat. Jadi jumlahnya 20 tahun. Ya, sasaran pokok. Kemudian ini adalah RPJMD periode pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah keterhubungan antara dokumen RPJPD dengan RPJMD. Sengaja kami tampilkan begini Prof, supaya karena audiens supaya bisa agak paham juga sedikit karena tidak semua pengetahuannya kita sama ya. Sehingga kami hanya memberikan pencerahan sedikit. Lanjut. Ini adalah profil Kota Makassar tahun 2023. Populasinya itu 1,4 jiwa, luas wilayah 175, kemudian indeks pembangunan manusia 83,52, kemudian pertumbuhan ekonomi kita 5,86, kemudian pendapatan per kapita ini lanjut, ya secara keseluruhan saja. Ini kemudian ada PDRB kita ya atas dasar harga barang dan atas dasar harga konstan, kemudian pengeluaran per kapita, indeks reformasi birokrasi kita 77,30%, status LPPD kita sangat tinggi, usia harapan hidup 7,2, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja kita 58%, indeks kualitas lingkungan, kemudian indeks pendidikan kita 0,8 dan indeks kesehatan 0,848. Next. Kemudian ini adalah permasalahan pembangunan kita. Ya, ini tentunya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, ada 15, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, belum optimalnya pencapaian target-target dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB.
kemudian belum optimalnya pembangunan kesehatan, belum optimalnya penyelenggaraan LLAJ, rendahnya kualitas pengamanan aset tidak bergerak, belum efektifnya pengendalian dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, kemudian belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian belum optimalnya penyelenggaraan literasi digital. Ya, kemudian belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan, masih tingginya kumuh kota dan rendahnya penurunan rumah layak huni. Kemudian belum optimalnya penyediaan air minum, kemudian menurunnya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup, belum efektifnya pengendalian dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, hingga masih rendahnya ketahanan energi. Ini ada 15 permasalahan pembangunan kita, lanjut. Kemudian ini adalah isu strategis RPJPD kita. Ya, yang pertama perubahan iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua transformasi pemerintahan digital melalui penguatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang inklusif, penyediaan transportasi publik, ketahanan energi dan gas rumah kaca, kemudian demografi dan urbanisasi, kemudian transformasi digital, penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan, serta pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Jadi tentunya isu strategis ini juga tidak jauh beda dengan terkait mengenai perubahan-perubahan yang terjadi 20 tahun ke depan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa ada megatrend yaitu 20 tahun perubahan yang akan terjadi ke depan, misalnya dari demografi yang nanti diprediksi 20 tahun ke depan jumlah penduduk dunia sampai dengan 9,8 miliar. Ya, belum lagi adanya urbanisasi besar-besaran yang ada ke kota, ya, kemudian belum lagi adanya perubahan iklim dan masih banyak lagi perubahan yang ini akan menjadi pembahasan kita untuk membuat kegiatan dan program melalui isu strategis RPJPD ini. Lanjut. Ini adalah visi misi RPJPN untuk 2025-2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ini kami perlihatkan dulu di depan audiens supaya kelihatan penyelarasannya. Lanjut. Ini adalah misi RPJPN yang 2025-2045, ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, ada mewujudkan transformasi sosial sampai dengan, ya lanjut, ya, sampai dengan ada 8 ya, tidak salah, sampai dengan terakhir kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan efektif dan pembiayaan pembangunan. Lanjut. Kemudian ini adalah arah tujuan pembangunan RPJPN kita, ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, kemudian transformasi tata kelola yang tentunya juga sudah dijelaskan tadi oleh Bu Suci karena ini ada keselarasan dengan provinsi. Lanjut next. Ya, kemudian ada supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi. Ya. Kemudian ada ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi. Ya. Ya, jadi jumlahnya semua ada 17. Kemudian arah kebijakan pembangunan RPJPN kita ini, ya, mulai dari pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Next. Kemudian ini adalah kaidah pelaksanaan RPJMN kita, konsistensi perencanaan pendanaan. Keterkaitannya adalah substansi 8 misi pembangunan RPJPN berikut upaya transformasi prioritas menjadi bagian dari muatan dari RPJPD kita. Kemudian arah kebijakan dan indikator pembangunan RPJPN untuk menjadi pedoman di daerah dalam menentukan sasaran dan kebijakan indikator pembangunan. Next barangkali. Ya, ini adalah visi dari RPJPD Kota Makassar 2025-2045.
yaitu Makassar kota dunia yang resilient, sombere, dan smart untuk semua. Lanjut. Kemudian ini adalah sasaran visi kita untuk Kota Makassar. Yang pertama peningkatan pendapatan per kapita, kemudian pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga peningkatan daya saing daerah, kemudian yang keempat peningkatan daya saing sumber daya manusia dan intensitas emisi gas rumah kaca. Lanjut. Kemudian ini adalah indikator sasaran visi RPJPD kita, ya. Sasaran visi peningkatan pendapatan per kapita itu indikatornya adalah PDRB, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, dan kontribusi PDRB. Kemudian untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, indikatornya ada tingkat kemiskinan, rasio, kontribusi PDRB kita. Kemudian peningkatan daya saing daerah, ya indikatornya adalah indeks daya saing daerah, persentase indeks saing daerah, dan peningkatan daya SDM adalah indeks modal manusia, dan intensitas emisi gas rumah kaca adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Lanjut. Kemudian ini adalah misi dari RPJPD Kota Makassar, ada 8. Yang pertama mewujudkan manusia yang unggul dan berdaya saing global. Yang kedua mewujudkan perekonomian Kota Makassar yang produktif dan inklusif. Yang ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Kemudian mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan stabilitas keamanan. Kemudian meningkatkan ketahanan sosial dan budaya. Kemudian mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang unggul. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas. Lanjut. Ini adalah indikator sasaran visi misi RPJPD kita yang pertama ada transformasi Indonesia, misi RPJPN, transformasi sosial, kemudian misi RPJPD Kota Makassar adalah mewujudkan Indonesia yang unggul. Ya, ini adalah indikator sasarannya mulai dari RPJPN ke RPJPD Kota Makassar. Ada transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, yang indikatornya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kemudian landasan transformasi, supremasi hukum dan stabilitas. Misi RPJPD Kota Makassar mewujudkan manusia yang unggul, kemudian ketahanan sosial, budaya dan ekologi, mewujudkan perekonomian Kota Makassar yang produktif. Ya, kemudian ada kerangka implementasi transportasi, pembangunan wilayah, ya, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, kemudian kesinambungan pembangunan. Ya, ini mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang unggul. Next. Kemudian ini adalah indikator sasaran pokok RPJPD kita, ya, yang mewujudkan manusia yang unggul. Yang pertama terwujudnya kesehatan untuk semua dengan indikator usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak, kemudian penanganan tuberkulosis, kemudian kecakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan indikator persentase capaian standar kompetensi, kemudian persentase satuan pendidikan, kemudian persentase lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, kemudian harapan lama sekolah. Kemudian ada proporsi penduduk berusia 15 tahun dan persentase pekerjaan lulus pendidikan menengah dan yang telah bekerja. Lanjut. Kemudian turutnya perlindungan sosial yang adaptif. Ya, ini indikatornya adalah tingkat kemiskinan, ya, kemudian persentase penyandang disabilitas, kemudian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Lanjut. Kemudian misi kedua yang itu mewujudkan perekonomian Kota Makassar yang produktif. Sasaran pertamanya adalah meningkatnya produktivitas ekonomi tinggi. Ya, indikatornya adalah tentunya ada PDRB, kemudian pengembangan pariwisata, kemudian produktivitas UMKM, tingkat pengangguran terbuka persentasenya, kemudian sampai dengan tingkat penguasaan iptek. Kemudian yang kedua, sasarannya adalah meningkatnya penerapan ekonomi hijau, ya, dengan indikator penerapan ekonomi hijau. Kemudian yang ketiga, integritas
integrasi ekonomi domestik dan global, ya, dengan indikator koefisiensi variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok, kemudian persentase PDRB dan net ekspor barang dan jasa. Kemudian sasaran keempat, terpeliharanya stabilitas ekonomi makro daerah. Ya, ini adalah indikatornya rasio pajak daerah terhadap PDRB, tingkat inflasi gabungan, persentase peningkatan investasi daerah, dan inklusif keuangan. Kemudian misi yang ketiga, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani. Sasarannya adalah terwujudnya tata kelolaan yang berintegritas dan adaptif dan inovatif. Dan ini adalah indikatornya, ada indeks SPBE, indeks reformasi birokrasi, pelayanan publik, ada survei penilaian integritas. Kemudian sasaran kedua, terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif dengan indikator persentase kerjasama antara pemerintah daerah lainnya, kemudian pertumbuhan ekonomi dan indeks daya saing daerah. Kemudian yang misi keempat, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang pertama sasarannya adalah terciptanya lingkungan hidup berkualitas dengan indikator pengurangan ancaman keanekaragaman hayati, kemudian kualitas lingkungan hidup. Kemudian sasaran kedua, terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan indeks resiko bencana dan penurunan emisi gas rumah kaca. Lanjut. Ini adalah misi kelima, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan, tangguh serta demokrasi berkeadilan. Kemudian misi keenam, sasaran misi keenam ini adalah terwujudnya terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Ya. Kemudian indikatornya adalah persentase benda bangunan struktur situs cagar budaya. Ya. Kemudian persentase kegiatan keagamaan. Kemudian misi yang ketujuh, meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasarannya adalah mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang unggul. Indikatornya adalah persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Lanjut. Kemudian yang misi ke-8, sasarannya adalah meningkatnya ketahanan energi, air dan pangan dengan indikator ketahanan energi, air dan pangan. Kemudian terpeliharanya Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan, ya, dengan indikator kota maju, inklusif dan berkelanjutan. Lanjut. Ya, saya kira itu barangkali terkait mengenai penyusunan dokumen kami, dan tentunya perlu inputan baik dari rekan-rekan SKPD, kemudian dari teman-teman akademisi. Kemudian di sini juga ada staf ahli wali kota, ya, di sini tenaga ahli Pak Wali Kota, tentunya memberikan juga kami harapkan juga masukan dari pemerintah provinsi, Ibu Suci, dari Prof Darmawan dan Pak Dr. Sultan untuk memberikan masukan terkait mengenai RPJPD untuk Kota Makassar. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Andi Zulkifli, SSTP MSI. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, kita telah mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan. Kita juga telah mendengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Bapeda Kota Makassar. Selanjutnya kita akan mendengarkan masukan tanggapan khusus terkait rancangan RPJPD Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Darmawan Salman MS. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Saya persilakan Pak Prof. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Bapeda Kota Makassar yang saya hormati, teman-teman, bapak-bapak, ibu, tim ahli Bapak Wali Kota Makassar, para
hadirin sekalian dari berbagai unsur perangkat daerah, perwakilan masyarakat, teman narasumber, Bu Suci dan Pak Sultan. Saya ingin fokus seperti disampaikan moderator tadi, bagaimana kita melihat posisi RPJPD Kota Makassar yang kita diskusikan saat ini. Berbeda dengan sekitar 11 tahun yang lalu waktu saya mendampingi Kota Makassar menyusun RPJPD, waktu itu kita relatif ada ruang untuk menampilkan otonomi daerah. Sekarang RPJP nasional sesuai dengan arahan surat edaran bersama Kementerian Bappedas dan Kementerian Dalam Negeri, RPJP nasional bersifat imperatif untuk diikuti oleh RPJPD provinsi. Dan provinsi ditugasi untuk mengkoordinasikan RPJPD kabupaten kota supaya selaras dengan RPJPD provinsi. Ini saya kira yang pertama perlu menjadi perhatian kita. Bagaimana filosofi RPJP nasional kita yang sekarang rancangannya dalam proses diundangkan di DPR. Dengan visi negara berdaulat, maju, berkelanjutan, Indonesia bercita-cita pada tahun 2045 masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Setelah 4 di atasnya Cina, India, Amerika, kita bercita-cita masuk 5 besar ekonomi dunia. Dan pada 2045 itu diharapkan PDRB per kapita penduduk Indonesia setara dengan PDRB per kapita negara bangsa kategori maju, yakni minimal $23.000 per kapita per tahun. Untuk mencapai itu, perubahan yang bagaimana yang perlu digerakkan. RPJP nasional meminta 2025-2045 perubahan yang kita rencanakan bukan sekedar reformasi, bukan sekedar evolusi, tetapi perubahan yang sifatnya transformatif. Karena itu, redaksi visi RPJP nasional adalah transformasi. Dan provinsi juga diminta untuk visi perubahannya adalah transformasi. Dalam teori perubahan, transformasi adalah perubahan yang radikal, mengubah sesuatu dari formasi lama ke sebuah formasi baru. 3 misi yang pertama RPJP nasional maupun RPJPD provinsi adalah substansi transformasi itu. Yang pertama transformasi sosial dengan fokus pada transformasi kesehatan, transformasi pendidikan, dan transformasi untuk perlindungan sosial. Transformasi yang kedua adalah transformasi ekonomi. Yang ketiga transformasi tata kelola. Saya beri contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana imperatif yang diminta Bappenas
Misalnya transformasi sosial untuk kesehatan. Kita diminta berpikir untuk bertransformasi dalam pelayanan kesehatan dari yang sifatnya mengobati, kuratif, dan rehabilitatif untuk lebih memprioritaskan promosi dan preventif. Jadi makna transformasinya di situ untuk kesehatan misalnya. Untuk pendidikan kita diminta bertransformasi dari yang selama ini memikirkan aksesibilitas pendidikan, makanya indikatornya angka partisipasi murni dan seterusnya, bertransformasi berorientasi pada kualitas pendidikan. Karena itu indikator penyelenggaraan pendidikan dasar nanti adalah skor PISA. Skor yang mengukur prestasi siswa kita dalam hal numerasi, literasi, dan pengetahuan sains. Dalam 7 tahun terakhir Indonesia mengikuti penilaian skor PISA secara internasional. Permasalahannya Indonesia selalu 10 besar terakhir. Kalau 70 negara yang diukur, insya Allah Indonesia di urutan 60 ke bawah ke ini. Kalau 110 negara yang diukur, Indonesia 10 besar terakhir gitu. Ini menjadi tantangan besar kita. Jadi saya menangkap makna transformasi di situ. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para perencana Kota Makassar, logical framework dari RPJP nasional adalah setelah 3 transformasi tadi, 3 isi transformasi, kita perlu berpikir landasan transformasinya. Karena itu misi keempat dan kelima kita perlu berpikir bahwa itu adalah landasan untuk transformasi. Apapun redaksinya, misinya, tetapi filosofinya, berpikirnya kita itu adalah landasan transformasi. Dan 3 misi yang terakhir adalah kerangka implementasi transformasi. Mengapa misalnya kita berpikir di misi ke-8 kesehatan fiskal, kapasitas fiskal, karena dengan kapasitas fiskal lah kerangka implementasi transformasi itu berjalan. Itu yang saya tangkap dalam perspektif studi pembangunan, bagaimana RPJP nasional, RPJPD provinsi, dan RPJPD kabupaten kota dibangun keselarasannya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda bahwa RPJPD itu memuat 4 tahapan pembangunan 5 tahunan. Dan arahannya Bappenas dan Kemendagri bahwa untuk 2025 sampai 2029 itu adalah penguatan pondasi transformasi. Jadi calon wali kota kita nanti periode 2025-2029 akan memperkuat landasan transformasi. Periode 2030-2034 itu adalah periode akselerasi transformasi.
dan periode ketiga 2035 sampai 39 perluasan transformasi, panennya pada 2040-2045 hasil dari transformasi itu sudah terwujud. Indonesia emas yang dicita-citakan diharapkan terwujud pada 2040-2045. Dengan indikator-indikator yang tadi Pak Kaban sudah menyampaikan nama indikatornya, tetapi target angka kinerja indikatornya masih perlu kita hitung bersama. Kalau Indonesia emas dibayangkan setara dengan negara maju, maka pada saat itu PDRB per kapita kita idealnya sekitar 460 juta per kapita per tahun. Sekarang PDRB per kapitanya Makassar 169 juta per kapita per tahun. Ini angka yang paling tinggi di Indonesia Timur PDRB per kapitanya. Jadi saya bayangkan kalau daerah kabupaten kota di Indonesia Timur berlomba dengan kecepatan yang sekarang, yang paling besar peluangnya mencapai PDRB per kapita setara negara maju nanti adalah kota Makassar. Tinggal bagaimana strategi kita supaya gerak perubahan itu terjaga. Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk kepada masukan-masukan yang sifatnya lebih operasional. Yang pertama, perhatian kita kepada bonus demografi. Teman-teman di Bappenas optimis dengan Indonesia emas itu karena berdasarkan analisa bahwa kita akan mencapai puncak bonus demografi pada periode 2040-2050. Dan menjelang itu bonus demografi kita sudah nikmati. Bonus demografi adalah kondisi di mana dalam struktur umur penduduk usia produktif persentasenya sangat jauh lebih besar dibanding usia tidak produktif. Pengalaman pada beberapa negara, kalau bonus demografi tidak termanfaatkan dengan baik, maka negara itu akan terjebak pada negara berpenghasilan menengah. Sekarang Indonesia berpenghasilan menengah. Artinya kalau bonus demografi 2030, 35, 40, 45 tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia akan terjebak pada negara berpenghasilan menengah. Dan biasanya kalau itu dilewati susah bangkit lagi. Karena nanti porsi penduduk usia tidak produktif kembali akan banyak. Lansia akan besar populasinya, sementara perekonomian kita sudah terlewatkan momentumnya. Jadi saya sangat tertarik dengan itu betapa tahun-tahun 2030, 35, 40 akan menentukan nasib bangsa kita. Apakah meloncat menjadi negara maju atau terjebak pada lapisan menengah. Dan kalau terjebak agak susah keluar dari jebakan itu. Poin yang kedua, mengapa Bappenas optimis adalah bangsa kita akan maju dalam IPTEKIN, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Makanya
arah kebijakan untuk pendidikan dasar akan difokuskan pada kualitas diukur dengan PISA, dan pada pendidikan tinggi akan diprioritaskan pada sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik. Karena disiplin ilmu inilah yang memungkinkan pada 2030-35 kita punya modal manusia untuk transformasi ke industri. Jadi tugasnya pendidikan kita, pendidikan tinggi pada STEM tadi, di pendidikan dasar skor PISA. 2 poin itu yang menjadi modal, mau diandalkan sebagai modal dasar. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, teman-teman para perencana fungsional Kota Makassar, satu poin penting dalam dokumen RPJPD adalah perumusan sasaran pokok. Pada tabel 5.3 di RPJPD nanti, kita diminta merumuskan sasaran pokok, unit analisisnya adalah daerah, bukan sektor, bukan urusan. Jadi saya membayangkan misalnya redaksi sasaran pokok kita, katakanlah Kota Makassar sebagai penghela dalam hal apa misalnya. Kota Makassar sebagai penggerak dalam hal apa misalnya. Kita perlu redaksi-redaksi yang seperti itu. Dan sasaran pokok inilah nanti yang menjadi acuan setiap wali kota pada setiap periodenya nanti. Itu saya kira hal-hal yang ingin saya tanggapi secara perspektif RPJP nasional, sedikit perspektif teori pembangunan. Saya merasa bidang saya di situ, kebetulan di Unhas, saya ketua program studi S3 studi pembangunan. Kalau ada teman-teman perencana mau lanjut S3, saya undang untuk mendaftar. Saya menabung waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Darmawan Salman MS. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber terakhir kita yang juga akan memberikan masukan-masukan serta tanggapan khusus terkait RPJPD Pemerintah Kota Makassar tahun 2025-2045. Kita sambut bersama Bapak Dr. Sultan Suhab, SEMS. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan berusaha untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh 3 pembicara sebelumnya, tetapi akan lebih memperkuat, terutama saya kira pada narasumber yang terakhir terkait dengan transformasi yang akan dijalankan oleh Makassar. Pak Kaban, tenaga ahli dan Bapak Ibu sekalian, bisa ditampilkan slide-nya. Saya ingin mengawali dengan satu kalimat yang bisa menjadi perhatian kita semua, yang bisa menunjukkan bagaimana komitmen kita, keseriusan kita di dalam mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan untuk Kota Makassar. Tolong ditampilkan slide kedua langsung.
saya ingin menunjukkan satu tantangan besar sebetulnya, terutama untuk Kota Makassar dalam posisi strategisnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung ke slide kedua. Saya ingin mengatakan seperti ini. Slide kedua tadi, yang pertama. Ya, ini. Saya ingin mengatakan seperti ini. Kota Makassar harus berhasil melakukan transformasi ekonomi. Plus 2 transformasi tadi, transformasi sosial, transformasi tata kelola. Kalau sampai Makassar gagal, maka saya bisa pastikan Sulawesi Selatan akan gagal berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas. Mengapa? Kita lihat fakta di slide ketiga. Mengapa itu saya berani katakan? Kalau kita lihat data PDRB 2023, Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, kalau kita cermati PDRB Sulawesi Selatan 2023, 37% itu adalah diproduksi Makassar. 37%. Setara dengan 18 kabupaten kota lainnya di Sulsel. Jadi kalau kita lihat ada 15 kabupaten kota di Sulsel itu hanya mengkontribusi 27% PDRB, masih lebih besar dari Makassar, Ditambah lagi dengan 3 kabupaten yang lain, saya tunjukkan di situ ada 3 kabupaten tambahan, Luwu, Maros dan Wajo, itu menjadi 18 kabupaten kota, itu baru setara dengan nilai PDRB Makassar 2023. Bayangkan kalau Makassar gagal dalam melakukan transformasi ekonomi, maka Sulsel gagal dalam melakukan transformasi ekonomi. Ini dari data ini. Kenapa Sulsel bisa sedikit di atas 4% 2023? Karena Makassar masih bertumbuh di atas 5%. Kita lihat, kalau kita lihat ada 9 kabupaten kota yang bertumbuh di atas Sulsel. Salah satunya adalah Makassar, itu 5,31, dan kabupaten-kabupaten ini kalau Makassar sampai tidak bertumbuh di atas Sulawesi Selatan akan mengalami perlambatan ekonomi yang sangat tajam, sangat signifikan. Karena itu saya kira Makassar bukan hanya menjadi perhatian Makassar sendiri, harus menjadi perhatian Sulawesi Selatan secara keseluruhan di posisi relatif ini. Karena itu harus serius menjalani transformasi. Nah, kita lihat transformasi seperti apa yang akan kita jalankan kalau dari sisi ekonomi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada lagi. Ini fakta-fakta ekonomi saya kira yang harus menjadi perhatian kita. Mari kita lihat. Prof. Darmawan tadi sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan masuk sebagai negara yang setara dengan negara maju. Untuk menjadi setara dengan negara maju, Indonesia memberikan tanggung jawab kepada setiap provinsi untuk menetapkan target PDRB per kapitanya, mensupport PDB per kapita Indonesia.
Maka Sulsel kemudian ditetapkan, Sulsel paling tidak akan sampai kepada 422 juta pada tahun 2045. Sulsel kalau kita cermati sekarang itu masih di angka 65. Sehingga kita targetkan bahwa 2025 Sulsel ada di angka 78,98 juta. Prof. Darmawan tadi sudah mengatakan Makassar kita harus yakinkan 165 juta di tahun 2025. Hanya Makassar dan Luwu Timur berdasarkan perhitungan statistik dan simulasi yang kita lakukan, hanya Makassar dan Luwu Timur yang paling potensial untuk masuk sebagai kategori berpendapatan negara maju 2045. Tanggung jawabnya Makassar adalah 2045 harus mencapai 685,7 juta. Kalau tidak sampai di situ, Indonesia, Sulsel tidak akan pernah sampai PDRB per kapitanya di angka 422. Ini menjadi perhatian penting kita. Karena itu bagaimana supaya ini bisa dicapai? Saya kira ke slide berikutnya. Bagaimana supaya ini bisa dicapai? Kalau kita cermati Makassar dalam beberapa tahun terakhir, apa yang menjadi sumber pertumbuhan? Dari sisi supply sebetulnya ada dua sektor yang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Sektor apa itu? Industri pengolahan yang pertama, dan yang kedua adalah sektor perdagangan besar, perdagangan eceran, kemudian reparasi mobil dan reparasi motor. Dua sektor itu yang harus menjadi fokus perhatian besar untuk Kota Makassar supaya tadi angka PDRB per kapita kemudian kita bisa lihat. Yang kedua, dari sisi permintaan, nilai ekspor kita saya kira kita harus optimalkan dengan New Port Makassar ini. Nilai ekspor harus betul-betul optimal untuk kemudian bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di Makassar. Selain meningkatkan dan menjaga terus kemampuan yang kita kenal dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga kita. Dua sumber pertumbuhan ini saya kira dari sisi permintaan harus menjadi perhatian kita, dan itulah yang terkait Bapak Ibu sekalian, terkait dengan transformasi apa yang akan kita lakukan. Lanjut ke slide berikutnya, mudah-mudahan waktunya. Nah, saya ingin mengatakan begini. Untuk menjaga Makassar supaya bisa tetap bertumbuh di atas Sulsel, tetap bertumbuh di atas nasional, kita harus memperhatikan 3 fokus yang akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di Makassar. Pertama adalah dari sisi produksi, yang kedua dari sisi konsumsi, dan kita harus menjaga kemampuan kita di dalam melakukan distribusi. Saya ingin mengatakan begini, dari sisi produksi ini nampak sekali pentingnya tadi transformasi sosial diwujudkan. Tenaga kerja berkualitas itulah tadi menjadi tanggung jawab pendidikan dasar untuk menghasilkan skor PISA yang tinggi. Pendidikan tinggi harus melahirkan sumber daya manusia yang memahami ilmu-ilmu itu tadi. Karena itulah yang akan menentukan kita akan memiliki tenaga kerja berkualitas sampai 2045 yang akan datang. Dan itu yang akan menjadi jaminan pertumbuhan ekonomi tetap akan baik di Makassar. Mereka lah yang akan menghasilkan inovasi, mereka lah akan menghasilkan teknologi, dan itu akan mengakumulasi modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Itu yang sangat menentukan. Jadi kalau transformasi sosial tidak berjalan dengan baik, jangan pernah berharap pertumbuhan ekonomi kita bisa capai tadi di angka 628 juta di 2045. Kata kunci yang kita harus bangun di sini adalah sektor produksi kita harus persiapkan transformasi sosial untuk mempersiapkan faktor produksi manusia kita sehingga produktif nanti, sehingga dia akan terus untuk menjaga sampai ke situ. Bagaimana sisi konsumsi? Sisi konsumsi kita harus punya kemampuan menjaga
tingkat pendapatan masyarakat Makassar untuk tetap tinggi, sehingga daya belinya tetap tinggi, konsumsinya tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan juga akan tetap tinggi. Ini saya kira menjadi hal yang harus kita bisa cermati, sambil pada saat yang sama bagaimana distribusi dengan pasokan yang kemudian logistik yang kemudian bisa terjangkau dan seterusnya akan terus menjaga distribusi, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan terus menjadi pintu gerbang untuk kawasan timur Indonesia. Sehingga ini, jadi saya ingin mengatakan transformasi tiga itu tadi, transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola yang akan menjamin tetap produksi akan berjalan, menjamin konsumsi akan terus menjadi sebuah faktor pertumbuhan, yang akan menjamin distribusi logistik akan terus berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi Makassar kita berharap memberi kontribusi besar pada Sulawesi Selatan, sehingga Sulawesi Selatan berkontribusi pada Indonesia Emas di 2045. Saya ulangi kembali, kalau Makassar gagal melakukan transformasi, maka saya bisa pastikan Sulawesi Selatan akan gagal berkontribusi pada Indonesia Emas. Saya kira itu catatan yang saya mau berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para narasumber kita yang sudah memaparkan isi materi dan memberikan masukan-masukan yang pastinya sangat luar biasa. Terutama saya sangat bangga bisa duduk di antara para pemateri kita. Bisa kita tangkap tadi bahwa inti dari transformasi itu ada 3 yang harus kita andalkan, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh para audiens yang hadir di sini. Sesi pertama saya akan membuka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, saya persilahkan 3 orang pertama penanya, langsung saja angkat tangan, sebutkan nama, asal institusi, dan langsung ke inti pertanyaan. Apakah pertanyaan ditujukan kepada seluruh narasumber kita atau salah satu narasumber kita. Saya persilahkan kepada Ibu yang ada di belakang, sebelah kanan saya paling pojok belakang ya. Tolong dibantu mic atau mikrofon oleh petugas dari Bapeda. Ya, saya persilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Nuraini dari kelompok wanita nelayan Fatimah Asara, mewakili wanita pesisir. Saya tujukan untuk semua narasumber solusi yang bisa diberikan untuk kami mengenai peningkatan UMKM bagi olahan pesisir. Mau atau tidak kita berdaya saing masih sangat susah untuk itu, termasuk juga dalam hal pemasaran, sehingga kita berharap olahan produk yang kompetitif bagi kita di pesisir. Kemudian tadi dari semua pembahasan itu sangat minim yang dibahas tentang pemberdayaan ekonomi di pesisir. Padahal kita ini adalah daerah pesisir, sumber daya laut kita luar biasa. Namun kita belum terlalu bijak di dalam hal hasil olahannya. Kedua, perlunya mungkin usulan untuk perlindungan bagi nelayan. Dalam hal ini bukan bapak nelayannya saja, tetapi perempuan nelayan juga perlu perlindungan, termasuk dalam hal pengadaan kartu untuk nelayan, bantuan sosial dan sebagainya untuk istri nelayan. Yang ketiga, perlunya peningkatan kapasitas perempuan pesisir. Dalam hal ini SDM dan pengolahan ini perlu mendapat perhatian khusus. Karena mau sehat, perlakukan kami orang pesisir, kalau tidak ada kami tidak akan sehat orang di kota. Kami bangga sebagai orang pesisir bahwa kami ada sebagai perempuan pesisir, harus bisa menggunakan sumber daya alam yang tersedia dan bisa berdaya saing, paling tidak menjadi tuan di rumah kita sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Nuraini. Selanjutnya penanya kedua langsung angkat tangan, sebutkan nama, asal institusi dan langsung ke inti pertanyaan. Dipersilahkan petugas. Ya, Bapak yang pakai baju putih, ya, persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusman dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pak, Bu. Yang terhormat narasumber, undangan yang kami hormati dan kami banggakan, yang kami ingin sampaikan adalah isu transportasi Kota Makassar, Pak. Yang pertama adalah kemacetan lalu lintas yang saat ini 1.224 ruas jalan yang dipantau, ada 55 ruas padat, 60 ruas, jumlah totalnya hingga 177 ruas macet. Kemudian yang kedua adalah jumlah kendaraan yang overkapasitas, yaitu sekarang ini Kota Makassar sudah 1,9 juta kendaraan. Kemudian load factor yang sangat rendah, yaitu load factor ini rata-rata untuk PT-PT hanya sampai 9,74% dan BRT paling tinggi 14,87%. Kemudian adalah interkoneksi moda antara feeder dan bus yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat, di mana angkutan PT-PT tidak terkoneksi dengan bus sehingga ini mempengaruhi load factor angkutan umum. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan kota yang didasarkan pada prinsip quality licensing, di mana yang ditetapkan dalam Kemenhub PM 12 tahun 2021. Kemudian komitmen kebijakan transportasi dan perizinan ini masih juga menjadi ruang yang kosong, di mana saat ini kita tidak ada ruang untuk memperlakukan secara tegas, misalnya bagaimana PT-PT, ojol, trayek, kota dan sebagainya. Kemudian komitmen pemerintah pusat dengan mandatory spending dengan mengalokasikan 10% alokasi pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana interkoneksi ini dengan akses kepada disabilitas. Semua isu ini mungkin menjadi harapan kami, Pak, untuk menjadi program atau prioritas rencana aksi di dalam target RPJMD ataupun misalnya masuk di dalam program prioritas pemerintah Kota Makassar. Karena sesuai dengan tema yang sudah diusung adalah bagaimana transportasi ini menjadi bagian dari menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong juga pertumbuhan bagaimana UMKM tumbuh di Kota Makassar. Ini terkait juga bagaimana trayek ini bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Demikian isu yang dapat kami sampaikan, Pak. Semoga bisa menjadi pertimbangan dan menjadi sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Makassar. Demikian dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya terakhir untuk sesi pertama, saya persilahkan langsung sebutkan nama, asal institusi, dan langsung ke inti pertanyaan. Disilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari instansi Universitas Muslim Indonesia. Pertama-tama saya mohon maaf kepada beberapa narasumber yang barangkali bisa saya sedikit ingin memberikan masukan. Izin nama, Pak? Nama Abdul Talib Yunus. Terkait dengan visi misi dari Provinsi Sulawesi Selatan tadi dikatakan bahwa misinya adalah mandiri, maju, dan berkelanjutan. Kalau boleh dibalik, mandiri dikeduakan. Arti yang pertama maju, mandiri, dan berkelanjutan. Kan kita bisa mengatakan maju kalau seseorang itu melakukan berbagai hal. Kemudian setelah itu berhasil, baru dia mandiri. Kalau sudah mandiri, nanti sebenarnya akan dihargai dan dipercaya. Sebenarnya visi yang bagus itu adalah maju, mandiri, dihargai atau dihormati.
Seperti itu. Kemudian terkait dengan permasalahan Kota Makassar oleh ahli bahwa pendapatan Kota Makassar ini harus dipertahankan agar bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan Sulawesi Selatan. Yang perlu diperbaiki sebenarnya untuk Sulawesi Selatan, karena dia tidak punya lahan, tidak punya apa-apa, maka harus dikembangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan industri, perdagangan, dan sebagainya. Karena itu Dinas Perindustrian juga harus bekerja lebih agresif, lebih nyata. Apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus diproduksi? Lakukan kemitraan dengan berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan hanya 1-2. Sumber daya potensi yang ada di berbagai daerah Sulawesi Selatan itu harus diakomodir oleh Makassar untuk dilakukan proses industri yang lebih besar. Kalau boleh, Makassar terdapat industri terbesar dunia. Hasil industri itu akan diekspor ke berbagai negara. Tentu lakukan kerjasama dengan negara-negara yang membutuhkan apa yang dihasilkan oleh kita. Itu baru bisa maju. Tidak perlu menunggu berpuluh-puluh tahun untuk maju. Waktunya sebenarnya sangat singkat, bisa kita maju. Apabila kita potensi sumber daya alam ini dikelola secara baik, khususnya untuk Kota Makassar. Dengan demikian akan bisa memberikan sumbangsi kepada pengembangan Sulawesi Selatan secara menyeluruh. Saya kira itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, kita telah mempunyai 3 penanya. Yang pertama dari Ibu Nur Aini, yang kedua dari Pak Jisman Dishub, Ibu Nur Aini dari Wanita Nelayan, kemudian yang ketiga dari Pak Abdul Tholib Yunus. Saya persilahkan kepada para narasumber, mungkin yang pertama akan dijawab langsung oleh Pak Prof terhadap pertanyaan yang masuk kepada kita dan secara langsung otomatis dilanjutkan oleh narasumber lainnya untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Saya persilahkan. Makasih moderator. Ibu yang terhormat KWT Nelayan, pada level Provinsi Sulawesi Selatan sangat tersadari bahwa salah satu kekuatannya Sulawesi Selatan adalah laut. Jadi mengapa pada visi Sulawesi Selatan ada ekosistem ekonomi biru? Itu karena kesadaran kita dengan potensi pada Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores. Kita sangat sadar bahwa Sulawesi Selatan dikelilingi oleh laut. Makanya dengan sadar visi kita secara jangka panjang berbasis ekosistem ekonomi biru. Dalam indeks ekonomi biru, salah satu komposit perhitungannya nanti adalah nilai ekonomi dari UMKM yang bergerak pada sektor perikanan, pesisir, kelautan, ditambah beberapa komposit lainnya, sampai kepada wisata maritim dan sebagainya. Sayangnya dokumen RPJPD tidak sampai pada level kegiatan dan program. Dokumen RPJPD hanya pada level arah kebijakan. Baik RPJPD-nya Sulsel maupun RPJPD-nya Makassar itu memiliki arah kebijakan
yang terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Dan saya sangat mengapresiasi perkembangan KWT di Makassar, baik KWT pertanian maupun KWT pesisir pulau-pulau untuk perikanan. Hal yang sifatnya teknis nanti Bu, itu dengan Bapeda pada penyusunan RKPD 2025, saya kira poin-poin tadi sudah bisa langsung direspon. Katakanlah tentang yang berkaitan langsung dengan usaha Ibu begitu sebagai KWT. Pak Jisman, iya, saya kira isu yang Bapak sampaikan tentang kerentanan sistem transportasi kita di Makassar itu sangat benar. Saya membayangkan mudah-mudahan tidak terjadi suatu saat di Kota Makassar begitu kita keluar dari pagar rumah kita, jalanan macet di depan rumah kita. Kalau jumlah kendaraan di Makassar sudah sama dengan panjang jalan yang ada kalau jumlah kendaraan itu dijejerkan begitu. Harus transformasi sistem transportasi kita di Kota Makassar. Sepanjang sistem angkutan publik, angkutan massal tidak bisa kita realisasikan dengan baik, saya kira permasalahan itu akan tetap menghantui kota kita. Betul saya kira analisanya bahwa kendaraan di Makassar over capacity dan tiap hari showroom masih menjual kendaraan. Sampai saat ini, jadi volume kendaraan akan terus bertambah pada kota kita ini. Bagi saya itu harus transformasi nantinya, harus ada revolusi sistem transportasi kita ke arah transformasi massal. Pak Talib Yunus, terima kasih atas pikiran yang ditawarkan. Indonesia sekarang mengalami deindustrialisasi. Kalau pada zaman Pak Harto, kontribusi industri manufaktur dalam struktur perekonomian secara bertahap itu meningkat. Pasca reformasi, struktur perekonomian kita mengalami penurunan kontribusi industri manufaktur. Dalam ilmu ekonomi biasanya ini disebut sebagai deindustrialisasi dini. Terlalu cepat Indonesia melambat industrialisasinya. Dan karena itu maka pada rancangan RPJPD Sulsel yang kita rumuskan dan saya kira juga di Makassar, salah satu pikiran kita bagaimana mencapai peningkatan kontribusi industri manufaktur di dalam struktur perekonomian. Tentu dengan berbagai syarat. Kima saya kira jangan sampai menjelma menjadi kumpulan gudang, bukan pusat produksi. Hal-hal seperti itu perlu kita pikirkan bersama secara kritis. Mencapai PDRB per kapita setara negara maju, taruhannya ekonomi kita harus bergeser ke sektor sekunder, industri. Dan perhatian kita bukan cuma pada industri olahan mineral, tetapi pada terutama industri manufaktur. Itu saya kira
respon yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan ini nantinya bisa kita kontekskan dengan RPJPD Kota Makassar. 3 pembicara tetapi substansinya sangat mendalam. Ibu KWT, UMKM, pesisir, itu terkait dengan ekosistem ekonomi birunya Sulsel. Pak Jisman terkait dengan sistem transportasi kita, dan Pak Talib Yunus bagaimana kita bertransformasi menuju ekonomi industri. Terima kasih Bu Moderator. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada Pak Sultan, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator, terima kasih banyak Bapak Ibu yang memberikan respon. Yang pertama saya kira Ibu Nuraini, masyarakat nelayan pesisir ya, yang memang ini karena mungkin belum dilihat secara detail, secara lengkap Bu. Bukan hanya di Kota Makassar, kalau kita lihat nanti apalagi untuk Sulsel itu, arah kebijakan untuk industri olahan perikanan itu hampir semua menjadi fokus perhatian, komoditas yang menjadi perhatian utama untuk seluruh kabupaten kota, kecuali 4 kabupaten, kecuali Sopeng, Nrekang, Toraja Utara. Selain dari itu, pengembangan industri olahan perikanan, karena tadi perputarannya itu, karena semua wilayah itu perputarannya mulai dari Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Ekosistem ekonomi biru yang disampaikan oleh Prof. Darmawan tadi, pada saat membangun seluruh wilayah yang ada di pesisir ini, diharapkan tidak lagi menghadap ke pedalaman, ke gunung, tetapi menghadap ke laut di dalam konteks perspektif pembangunannya. Sehingga semua wilayah itu arah kebijakannya itu memuat tentang bagaimana pengembangan olahan, hilirisasi yang berbasis pada perikanan. Tentu bukan hanya ikan. Saya kira ini mudah-mudahan nanti bisa lebih detail. Produk tadi sudah katakan bahwa nanti ini harus dikawal sampai kepada RKPD, bukan hanya di Sulsel tetapi juga untuk seluruh kabupaten kota. Itu yang pertama. Dari Dinas Perhubungan saya membayangkan yang disampaikan oleh Prof. Darmawan tadi sebagai sebuah transformasi sistem transportasi di Makassar. Salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan Makassar akan terus menjadi baik kalau kita bisa menjaga kelancaran distribusi. Itu salah satu faktor tadi. Itu berarti tantangannya perhubungan Makassar bukan hanya menjaga kelancaran distribusi internal Makassar, tetapi juga harus menjaga kelancaran distribusi barang dan orang sebetulnya keluar masuk Makassar. Itu saya kira menjadi tantangan kita. Saya membayangkan dalam konteks suatu saat Makassar tidak memiliki lagi terminal. Tetapi bagaimana terminal itu bergeser ke Maros, bergeser ke Goa. Kenapa? Karena salah satu yang memicu kemacetan di Makassar karena dalam tanda kutip Makassar masih punya terminal. Sehingga bagaimana bus itu masih masuk di Makassar dan seterusnya, dan itu adalah sumber kemacetan. Dan bisa kita membayangkan kalau transportasi tidak berjalan dengan baik, distribusi tidak berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Cuma problemnya dalam jangka pendek adalah karena kita masih mempertimbangkan yang namanya bagaimana PAD kita bisa hasilkan dari perhubungan dengan adanya terminal itu apa dan seterusnya. Tapi saya kira dalam perspektif ke depan, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang harus kita lihat. Jadi sistem moda transportasi kita saya kira akan
terhubung ke situ selain dari apa yang disampaikan oleh Prof. Darmawan tadi tentang bagaimana transportasi massal. Dan itu saya kira tantangan besar untuk Dinas Perhubungan Kota Makassar yang ke depan. Yang terakhir Pak Talib, terima kasih banyak Pak. Saya kira memang ada dua sektor utama untuk Makassar, industri dan perdagangan tadi. Kalau kita melihat sumber pertumbuhannya itu adalah, bahkan Makassar sekarang misalnya kalau kita lihat kontribusi industrinya adalah 25%. Tetapi dengan problem tadi Makassar mengatakan deindustrialisasi, sepertinya 2045 itu akan justru menurun dari 25 menjadi 23%. Tetapi hasil industri itu yang kemudian mendorong bergeraknya sektor jasa. Sebetulnya dari situ. Jadi bukan meninggalkan itu. Nah, bayangan kita sebetulnya Pak Talib, bayangan kita adalah semua industri yang berkembang di Makassar adalah disupport oleh bahan baku pedesaan di seluruh kabupaten kota yang ada sebetulnya di sekitar Makassar. Yang membuat kita agak prihatin sebetulnya adalah bahan baku itu didatangkan dari Jawa, bukan dari kabupaten kota yang ada di Makassar. Itu bahan bakunya dari situ. Itu berarti kita harus berpikir sebetulnya bagaimana mengembangkan industri yang suplai bahan bakunya harus dari Sulsel sendiri. Lebih celaka lagi Pak, kalau kita lihat ke Kima sebetulnya celakanya kita di situ, kita akan sulit menemukan kegiatan produksi yang sebetulnya memproduksi barang dan jasa untuk didistribusikan. Kita lebih banyak mendapatkan pergudangan yang barangnya diproduksi dari Jawa, kemudian dibawa masuk ke Makassar, baru kemudian kita distribusikan. Ini menjadi problem kita sebetulnya. Sehingga menyebabkan kemudian Makassar bertumbuh, tetapi kemudian Luwu apa semua tidak ikut bertumbuh. Kenapa? Karena bahan baku, bahkan barang diproduksi dari luar baru kemudian. Ini tantangan kita, saya kira Bapak Ibu sekalian, tantangan kita. Apalagi dalam posisi IKN, Makassar akan menjadi penyuplai utama pangan IKN. Dan itu berarti di situ. Kita akan membayangkan ke depan Pak Talib, kita akan membayangkan bahwa IKN hanya menjadi pusat pemerintahan. Jangan lagi Kalimantan menjadi pusat industri. Karena kalau Kalimantan menjadi pusat industri, problemnya Jakarta pindah ke IKN. Yang kita bayangkan dengan adanya IKN, maka Sulawesi, terutama Makassar dan sekitarnya, itu akan menjadi pusat-pusat industri baru yang akan mensuplai IKN. Itu sebetulnya yang kita bayangkan. Jadi Sulawesi ke timur ini harus tumbuh sebagai pusat-pusat industri di mana barang dan jasa itu akan mensuplai ke IKN. Karena kalau industri berkembang di Kalimantan, problem Jakarta pindah ke situ. Dan itu yang kita bayangkan dan harus diambil oleh Makassar dan Sulsel sebetulnya. Dan kebetulan itu sekarang masuk di tahapan-tahapan diskusi sebetulnya di dalam hal formulasi kebijakan. Bagaimana wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur mengambil peran di situ. Dan saya kira sepakat Pak, ini kemajuan industri di Makassar harus ikut memajukan kabupaten kota yang ada di sekitarnya. Saya kira itu jawaban respon saya Pak Talib. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Suci, saya persilahkan. Ya, makasih Ibu Moderator. Alhamdulillah ya, responnya bagus, 3 penanya tapi sangat smart. Makassar kota dunia yang smart, penanggapnya juga smart. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Prof sama Dr. Sultan. Kalau kita mencermati, mudah-mudahan Bapak Ibu memperoleh informasi rancangan RPJPD-nya Kota Makassar melalui barcode yang dibagikan. Coba kalau sudah bisa diakses, coba silahkan dilihat pada bagian bab 5 terakhir yang terkait dengan arah kebijakan dan sasaran pokok, ada yang namanya arah kebijakan transformasi. Nah, di arah kebijakan transformasi kalau yang provinsi punya, semua yang ditanyakan, semua yang ditanggapi oleh 3 penanya tadi sudah tercover di dalam arah kebijakan transformasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, apakah di Kota Makassar misalnya ada contoh
pertanyaan Bu Eni tadi tentang bagaimana kemudian meningkatkan industrialisasi UMKM, baik produksi maupun pemasarannya gitu ya. Itu di dalam arah kebijakan transformasi ekonomi, berbicara tentang itu secara spesifik ada Ibu Bapak sekalian. Bagaimana kemudian pesisir dan bahkan industri kemaritiman dikembangkan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Di arah kebijakan provinsi, transformasi ya, arah kebijakan transformasi ada semua. Saya kasih contoh misalnya ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof, bagaimana kemudian modal pendidikan itu bisa berkontribusi terhadap gitu ya, peningkatan industri misalnya, itu tercover di transformasi sosial. Nah, kalau secara spesifik yang membunyikan pesisir pun itu ada beberapa, baik di transformasi sosial, transformasi ekonomi, ataupun di ketahanan sosial budaya ekologi. Itu ada beberapa hal yang kita tuliskan di dalam sini Bapak Ibu sekalian. Dan lumayan cukup banyak. PR-nya adalah sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof, bahwa dokumen RPJPD ini sampai pada tataran arah kebijakan. PR kita adalah bagaimana nanti pada saat kita menyusun RPJMD dan kemudian secara spesifik menyusun RKPD, ini terimplementasi, benar-benar terimplementasi. Transportasi tadi yang disampaikan Bapak ya, penanya tadi, itu ada semua Pak di arah kebijakan Sulawesi Selatan. Jadi nanti dicek di Kota Makassar apakah masukan, tanggapan Bapak Ibu tadi sudah termuat di dalam arah kebijakan transformasi. Kemudian yang kedua, saya ingin sedikit memberikan usul, saran gitu ya, di Kota Makassar untuk tim penyusun RPJPD. Akan lebih bagus rasanya jika kota dunia itu ada indikasinya. Jadi yang 45 indikator tadi, yang ada 9 indikator visi tadi boleh ditambahkan dengan indikasi kota dunia. Misalnya tadi disampaikan terkait dengan transportasi. Itu rasa-rasanya menjadi salah satu syarat ya. Kalau mau menjadi kota dunia gitu ya, ramah transportasi itu menjadi wajib hukumnya gitu ya. Dan itu pasti pendekatannya transportasi massal dan kemudian konektivitas moda transportasi. Itu menjadi kata kuncinya. Nah, apa kira-kira indikatornya Pak? Mungkin nanti dari Dinas Perhubungan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di Bapeda memberikan masukan-masukan supaya terikat di dalam indikator Pak. Jadi kalau kita melihat di 45, indikator spesifik untuk perhubungan enggak ada. Dia implisit di dalam indikator indeks infrastruktur. Nah, dia implisit di situ. Tetapi secara spesifik untuk transportasi itu tidak ada di 45. Nah, usul saya akan sangat bagus jika itu menjadi salah satu indikasi. Jadi kota dunia itu coba dirumuskan bersama-sama dengan para tenaga ahli dan seluruh rekan-rekan dari seluruh perangkat daerah dikoordinir oleh Bapeda supaya indikasi kota dunianya itu muncul dan itu menjadi karakteristik Kota Makassar. Jadi enggak hanya yang 45 tadi, silahkan ditambahkan. Itu kalau saya boleh memberikan usul ya Pak ya, saran agar lebih spesifik dan menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu tadi. Jadi untuk 3 pertanyaan tadi tercover di arah kebijakan Sulawesi Selatan, mudah-mudahan ada di arah kebijakan Kota Makassar. Nanti kami akan juga bantu untuk mencermati bersama dan ada juga Prof Dar, ada Dr. Sultan nanti akan bantu mencermati bersama supaya tanggapan Bapak Ibu sekalian tadi itu bisa menjadi bagian dari arah kebijakan transformasi. Dan usulannya kalau boleh disampaikan secara tertulis. Disampaikan secara tertulis, kemudian harapannya seperti apa? Rumusan redaksi kalimatnya seperti apa? Itu bisa memudahkan teman-teman tim penyusun Kota Makassar untuk bisa mengakomodir seluruh masukan dan tanggapan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang perlu saya tambahkan, Mbak. Silakan.
Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita yang telah memaparkan, memberikan masukan, serta tanggapan-tanggapan terkait rancangan RPJPD Pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa saran dan masukan yang telah masuk di website kami. Yang pertama ada dari Bapak Dr. Insinyur Abdul Rauf MSI. Beliau menulis terkait masukan, saran, visi terwujudnya rasa aman dan tentram terhadap ancaman bahaya kebakaran bagi warga Kota Makassar. Kemudian divisi memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemadam kebakaran, meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Adapun sasaran pokok yang pertama peningkatan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif. Yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Ketiga meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran di Kota Makassar. Selanjutnya saya akan bacakan dari Bapak Muhammad Rom SSTP MSI. Terkait visi beliau menuliskan Makassar kota dunia yang berkarakter resilient, sombere dan smart untuk semua. Di misi beliau menuliskan mewujudkan manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global. Kemudian arah kebijakan terwujudnya masyarakat berkarakter di Kota Makassar. Adapun sasaran pokok yaitu masyarakat Kota Makassar berkarakter. Selanjutnya saran dan masukan yang akan saya bacakan dari Ibu Rahmatiah SSI MSI. Beliau menuliskan divisi Makassar Kota Dunia yang resilient, sombere dan smart untuk semua. Kemudian di misi Makassar 2 kali tambah baik dengan revolusi, rekonstruksi dan restorasi. Kemudian arah kebijakan transformasi di bidang sosial, ekonomi, tata kelola budaya lingkungan, sarpras dan daya saing global. Kemudian sasaran pokok transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, transformasi budaya, sosial dan lingkungan, transformasi sarpras dan daya saing global. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya bacakan saran dan masukan yang telah masuk ke website kami dari Bapak Akbar Aziz dari visi Makassar Kota Dunia yang resilient, sombere dan smart untuk semua. Kemudian misi mewujudkan manusia yang unggul dan berdaya saing global. 2 mewujudkan perekonomian kota masyarakat yang produktif dan inklusif. Ketiga mewujudkan tata kelola kota mungkin ya. Kemudian arah kebijakan pertama Sekretariat Daerah tersedianya survei kualitas kepuasan masyarakat. Kedua optimalisasi kualitas pelayanan publik. Ketiga penguatan partisipasi inklusif dan perempuan anak disabilitas mungkin ya. Masyarakat miskin, masyarakat adat, rentan lainnya dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Kemudian sasaran pokok yang pertama arah pembangunan daerah, kedua arah kebijakan transformasi, ketiga sasaran pokok dan arah kebijakan transformasi, keempat arah kebijakan wilayah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Makassar, untuk kawasan pembangunan Kota Makassar. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber dan seluruh audiens yang ada pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, para tamu undangan semua, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Namun saya ingatkan kembali lagi, jangan dulu keluar karena kita akan ada sesi penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 yang nantinya akan diambil oleh MC. Saya selaku moderator Fitri Juwana mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan selama acara kita berlangsung. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Ibu Fitri Juwana SIP MAP atas
memimpin sesi tanya jawab yang telah dilakukan. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2024. Baik, Bapak Ibu yang hadir kami hormati, untuk berkenan maju ke meja penandatanganan, mohon izin dari tim ahli, unsur tim ahli pemerintah Kota Makassar, mohon izin Bapak Profesor Dr. Anwar Ramli. Mohon berkenan. Selanjutnya masih dari tim ahli pemerintah Kota Makassar, Profesor Dr. Haji Husain Hamka, MSI. Selanjutnya tim ahli pemerintah Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Nur Bahri Nur. Selanjutnya Ibu Insinyur Adriani Paira. Selanjutnya Insinyur Titik Salurapa. Mohon izin dari unsur tim ahli pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya mohon berkenan dari unsur Sekretariat Daerah Kota Makassar, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Mohon izin untuk ke depan melakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang RPJPD Kota Makassar 2025-2045. Penandatanganan berita acara dilakukan 2 rangkap oleh para tim ahli dan mohon izin dari staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Mohon izin selanjutnya dari unsur pemerintah provinsi, dari Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Insinyur Suciati yang merupakan narasumber kita. Selanjutnya mohon berkenan dari pemerintah Kabupaten Goa, Kepala Bidang PPEPD Bapeda Kabupaten Goa, Ibu Fitriani, mohon izin untuk naik melakukan tanda tangan berita acara dari pemerintah Kabupaten Goa. Selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Maros, Kepala Bidang Pengendalian Bapeda Kabupaten Maros, Ibu Insinyur Sartina. Selanjutnya mohon berkenan dari unsur perguruan tinggi negeri, Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Unhas, Bapak Dr. Syahri Bulan, MSI. Mohon berkenan untuk naik ke atas melakukan penandatanganan berita acara. Dari unsur perguruan tinggi swasta, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi UMI Makassar, Bapak Abdul Talib Yunus, SEMM, berkenan naik ke atas melakukan sesi penandatanganan berita acara. Selanjutnya dari unsur LSM atau NGO, dari LSM Kupas, Bapak Edi Aryadi. Selanjutnya dari kelompok perempuan, perwakilan dari Ketua Kelompok Wanita Nelayan Makassar, Dr. Randa Nuraini. Kami persilakan maju ke depan. Selanjutnya dari unsur SKPD Kota Makassar, dari Dinas Pertanahan. Mohon berkenan Ibu Kadis Pertanahan, Ibu Dr. Randa Hajasri Sulsilawati, MSI. Selanjutnya Kepala Badan
pengembangan, maksud kami BPKAD Kota Makassar. Mohon izin Bapak Dr. Andes Muhammad Dahlan, MSI. Selanjutnya dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Bapak Andi Engka Baujema, SH, MSI. Selanjutnya dari Bapenda Kota Makassar, Bapak Sekretaris Badan, Pak Sekben, Bapak Fuad Arfandi, SSTP MSI. Selanjutnya dari unsur kecamatan, perwakilan dari kecamatan, Bapak Camat Ujung Tanah Kota Makassar, Bapak Amanda Syahwaldi, SSTP MM. Selanjutnya dari Asosiasi Forum LPM Kota Makassar, Ketua Asosiasi Forum LPM Bapak Dr. Andes Haji Arifuddin Hamarung, MSI. Mohon berkenan Bapak. Ketua Asosiasi Forum LPM Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Arifuddin Hamarung, MSI. Selanjutnya perwakilan dari unsur kelompok pemuda, Ketua Forum Anak Makassar, Bapak Erwin Setiawan. Mohon berkenan. Ketua Forum Anak Makassar, Bapak Erwin Setiawan. Dan yang terakhir dari unsur media, Media Fajar TV, Bapak Muhammad Irfan SPD. Mohon berkenan untuk naik ke atas. Baik, perwakilan dari kecamatan untuk Camat Ujung Tanah. Ada tadi dia pergi sholat. Ada. Bapak Amanda Syahwaldi SSTP, mohon izin. Sekali lagi untuk perwakilan dari pemerintah Kabupaten Goa. Pemerintah Kabupaten Goa, Kepala Bidang dari Bapeda Kabupaten Goa, Ibu Fitriani. Dari Perguruan Tinggi Negeri, Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Unhas, Dr. Syahri Bulan, MSI. Baik, mungkin untuk kelengkapan berkas sebentar setelah acara. Baik hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrembang RPJPD Kota Makassar tahun 2024, 2025, 2045, maka demikianlah seluruh rangkaian acara Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Terima kasih atas seluruh atensi dan kerjasama dari Bapak Ibu yang telah hadir. Peduli ki, selamaki, wassalamualaikum.